data kayak gimana nih Kak? Soalnya udah juga sama tim Karenex. Betul. Jadi kalau untuk piramidanya sendiri, lanjutan dari tempatnya kemarin yang bahas BigQuery itu ada Kak Clara ya, gitu. Betul. Nah, Kak Clara itu kan sudah berhasil view lah ya, gitu ya, import datanya dari datanya Kak Rizky ya kemarin ya, yang udah data clean ya. Nah, Ya. itu nanti yang akan kita pakai gitu sih, ya datanya. Nah, Oke. jadi ekspektasinya teman-teman nanti source datanya udah dari BigQuery, jadi lanjutan gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, buat teman-teman yang bilang nih Kak, katanya suaranya kecil banget, deketin sama mic-nya Oh ya. enggak ya, aku cek ya. Oh, Masih kecil nggak, Kak? sebenarnya di aku udah lumayan jelas nih. Boleh dari teman-teman mungkin ya ada feedback sedikit. Aman. Nah, udah dari Kak Ratna Aman ya. Permatasari. Udah aman, aman, aman. Aman ya. Oke, masih Mungkin kecil. Mungkin volumenya boleh didekatkan dan juga volumenya volumenya digedein ya. digedein di zoomnya berarti kalau gitu. Oke. Oke, boleh deh Kak. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat aku persilahkan Kak. Selamat untuk Kak Adi untuk mengajar. Ya. Oke, thank you Kak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Jakarta kebetulan baru azan Isya ya. Jadi langsung saja kita lanjutin ya teman-teman ya. Oke, saya izin share screen teman-teman ya. Selamat malam teman-teman, gimana kabarnya? Oke, tadi banyak yang mention juga kemarin sempat ikut di kelas VBA gitu ya. Mungkin waktu di kelas VBA banyak yang trauma gitu ya. Semoga trauma baik gitu ya. Trauma baik dengan metode pengajaran yang saya berikan, terutama dengan materinya juga gitu ya. Tentunya ya dengan materi yaitu Microsoft Excel. Saya bahas kemarin adalah VBA. Itu di materi terakhir. Nah, saya sekarang diamanahi nih gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bahasnya adalah coding-coding, nah saya sekarang bermain di dunia seni nih teman-teman. Ya, di dunia seni itu apa sih? Menggambar gitu ya. Menggambar apa? Menggambar data gitu. Nah, data yang akan kita gambar ini apa nih gitu. Data yang kemarin sudah digunakan teman-teman juga yang sudah disesuaikan ya di BigQuery-nya. Kemarin teman-teman sudah dapat langsung view-nya yang diajar oleh Kak Clara gitu ya. Nah, Kak Clara base-nya dari data Kak Rizky yang sudah clean gitu. Mungkin biar teman-teman sambil saya ingetin juga data dari Kak Rizky itu kemarin yang seperti ini nih ya, yang sudah berhasil ada kategori clean sama city clean gitu. Nah, ini kan sudah diimport di BigQuery ya sama teman-teman ya kemarin ya di Google Console tuh. Nah, saya pun juga melakukan hal yang sama ya. Jadi saya pun sudah bikin table di BigQuery gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di BigQuery-nya teman-teman mungkin bisa sambil cek juga gitu ya. Bisa kita cek di konsol Google ya. Ini ya berarti kan. Oke. Nah, kalau saya kan di sini pakainya. Nah, dicek di projectnya teman-teman gitu. Tapi saya nggak akan bahas banyak di sini seharusnya karena kan kemarin sudah banyak dibahas oleh Kak Clara gitu ya. Yang penting view-nya udah dapat ya teman-teman ya. Ini kalau saya cek project saya itu tempatnya di sini BigQuery Training ya. Ini kalau saya klik datanya kemarin ada 10.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa ceknya di BigQuery di sini. Hmm. Oke, ini bisa diklik. Oke, memang cukup lama ya loadingnya ya teman-teman ya. Oke, ya formatnya import pakai CSV, benar. Jadi tadi Excelnya yang saya buka, tapi sebenarnya saya pun juga udah convert ke dalam bentuk CSV ya teman-teman ya. Ini, jadi nggak main query kok teman-teman, jangan khawatir. Yang penting teman-teman udah berhasil kan kemarin eh, import data ya di sini ya. Nah, data sales nih kalau saya namanya gitu. Nanti disesuaikan aja. Kemarin kan udah dijelasin apa itu table itu ya, apa itu dataset gitu ya. Kemarin kan udah dijelasin sama Kak Clara gitu ya. Jadi so far sih data yang kita gunain ini gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalaupun teman-teman mau pakai CSV, nanti saya akan ajarin gitu ya. Masih ada jalan lah kalau teman-teman kemarin memang kelewat pada saat
import data di BigQuery. Jadi teman-teman dari data yang dikirim sama Kak Rizky ya, itu kan udah dalam bentuk CSV ya. Nah, itu boleh di-download juga. Nanti kita bisa import juga dalam bentuk CSV gitu. Jadi preparation datanya sebelumnya ke situ dulu gitu ya. Oke, so far clear ya teman-teman ya. Ya, oke. Jadi biar teman-teman sambil paralel mendengarkan perkenalan saya, sambil cerita dulu di awal, teman-teman pun juga sambil prepare dari data yang ada gitu ya. Oke, dari sisi perkenalan tadi udah disampaikan, saya Ardi Firmansyah. Jadi teman-teman nanti bisa langsung kenalan via LinkedIn boleh gitu ya. Kalau mau by Instagram pun juga boleh gitu. Tapi memang saya nggak akan banyak activity terkait bikin tutor seperti Kak Clara gitu. Karena dari sisi experience dan kebetulan pekerjaan saya pun lumayan padat juga gitu ya teman-teman ya. Jadi eh ini profil singkat saya sih Alhamdulillah banyak diamanahi di berbagai perusahaan yang memang notabene saya menggunakan proses data analytics gitu ya. Baik itu menggunakan Microsoft Excel, Power BI, Tableau, dan juga Google Data Studio yang akan kita bahas di hari ini gitu. Oke, ini profil singkat saya, teman-teman. Jadi saya juga main soal Excel Caster Master ya gitu ya. Di sini mungkin nggak ke promosi Excel, sekalian promosi Excel gitu ya, karena nanti kita juga ada batch berikutnya terkait dengan Microsoft Excel. Teman-teman bisa join juga di kelas Microsoft Excel gitu. Oke, dari sisi education sendiri, saya alumni di ITS Surabaya, jurusan Matematika, barengan sama Kak Rizky, satu angkatan, satu jurusan ya. Jadi memang kenal dekat dengan Kak Rizky. Oke, Kak Rizky Sifaul ya, yang ngajarin di Microsoft Excel yang di bagian sesi day pertama gitu ya. Oke, balik ke materi, teman-teman. Eh, kita bahas soal dashboard gitu ya. Mungkin ini merupakan hal yang perlu kita ketahui sebelum teman-teman memulai menggunakan atau membuat dashboard ya. Ini kalau ngomongin dashboard itu semua tools ya. Kalau yang saya bilang ya, semua tools itu pasti ada teori di bagian ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita bilang dashboard yang paling efektif itu apakah chart yang bagus, warna yang bagus atau apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, itu pertanyaan pertama gitu ya. Mungkin kok visualisasinya jelek gitu ya. Nah, sebenarnya ada tiga komponen yang teman-teman perlu ketahui gitu ya. Jadi soal teman-teman kemarin belajar di day pertama sampai day ketiga, itu tuh sebenarnya yang teman-teman pelajari adalah bagaimana mengolah data gitu ya. Bagaimana data itu valid gitu. Jadi ada di bagian di sini gitu ya. Di bagian di sini nih. Ini ini hal yang teman-teman pelajari mulai dari awal data cleansing, lalu kemudian nanti di query ya, kemudian diolah lagi di Python. Nah, itu memang part of data analytics. Jadi to be a data analytics, teman-teman memang diharapkan mempunyai skill di data gitu. Kalau kita ngomongin tools banyak sekali gitu ya. Kebetulan aja gitu ya, yang teman-teman pelajari kemarin tuh sebenarnya lengkap gitu. Kalau mau jadi sisi seorang generalis, belajar Excel sudah, belajar SQL sudah, belajar Python pun juga sudah gitu. Nanti ada lagi tools yang lain seperti R gitu ya, dan tools-tools yang lainnya. Itu kalau ngomongin data gitu ya. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari di hari ini? Saya akan coba rangkum yang akan kita pelajari di hari ini adalah visuals dan naratif gitu. Jadi kalau orang bisa data aja, tapi tidak bisa memvisualisasikan dan tidak bisa menaratifkan atau menceritakan hasil dari itu pun juga kurang. Jadi kalaupun data dan naratif, jadi kita punya data, lalu kita punya narasi, gitu. Jadinya hanya explanation, menjelaskan gitu. Ya, ibarat kemarin teman-teman lagi habis nonton bola gitu ya, kemudian tidak disampaikan visual dari statistiknya gitu. Shot on goal-nya gitu ya. Misal cuman jadi tidak ada skornya nih, misalkan skornya 3-2 gitu ya. Nah, itu disampaikan by data dan by naratif tanpa visual ya. Oke, pertandingan kemarin dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-2 gitu ya. Sebenarnya tersampaikan nggak informasinya? Tersampaikan gitu. Explanation-nya itu dapat gitu.
ya. Jadi dari datanya yang valid, kemudian ada narasinya. Tapi ada hal yang biasanya menambah engagement dari si penontonnya. Apa itu visualisasi? Jadi memang di papan layar televisi kita itu sudah ada tulisan 32 gitu ya. Siapa yang ngegolin, di menit keberapa gitu. Itu kan visual tuh. Walaupun tidak tersampaikan semuanya gitu. Yang disampaikan hanya highlight-highlightnya saja. Gitu kan? Jadi kalau mau lengkap ya, ketika kita berbicara datanya harus valid, kemudian ada visualisasinya dan ada narasinya, baru kita memperoleh yang namanya sweet spot gitu. Nah, teman-teman kemarin udah belajar data dan toolsnya banyak sekali dan seribet itu mungkin gitu ya kalau bayangan teman-teman tadi yang dibilang kayak oh pusing Kak inilah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada part yang lain lagi yaitu visual dan juga naratif gitu. Visual berarti ngomongin chart, desain gitu ya. Jadi 3 menit di awal teman-teman user melihat database kita itu dia udah tahu sebenarnya. Jadi tanpa dinarasikan pun sudah tahu gitu. Hmm. Jadi contoh misalkan di layar televisi kita udah muncul tulisan 32 terus yang ngegulin siapa tanpa dinarasiin sama reporter eh, kita udah tahu sebenarnya gitu. Tapi memang 3 hal itu memang harus kita kuasai gitu ya. Harapannya seperti itu. Lalu apa sih dashboard itu? Ya, balik ke bagian visual. Jadi dari sini saya coba ambil satu bagian yaitu visual dulu. Oke, apa sih sebenarnya dashboard ya? Jadi visual itu kan related dengan si dashboard ini. Dashboard yang akan kita buat lah gitu ya. Oke, jadi eh, banyak sesuatu yang kita report ke pimpinan atau mungkin teman-teman yang sedang kuliah, banyak sekali laporan yang teman-teman buat gitu ya. Bikin skripsi ya, terus kemudian teman-teman bikin presentasi gitu. Lalu kemudian source data yang dianalisa. Nah, itu apa sih sebenarnya gitu? Apakah itu bisa dibilang dashboard? Oke, kita bongkar satu persatu gitu ya. Oke, dashboard itu ringkasan visual interaktif yang menampilkan KPI dan insight utama. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk monitoring dan analisis. Nah, ini akan menjawab ketiga hal ini, gitu. Kalau kita sudah punya dashboard, tapi ditambah dengan skill analytical thinking dan juga skill komunikasi, gitu, sehingga si user itu atau mungkin pimpinan, gitu ya, yang akan membaca itu dia tahu, gitu. Ya, makanya kita butuh skill naratif di situ. Lalu kemudian report. Nah, report ini ya udah kita bikin laporan, isinya PDF, banyak sekali di situ ya laporannya. Ini dokumen berisi informasi lebih detail. Jadi ada detail tuh. Jadi mau ada analisanya, ada mungkin tesisnya, ya sumbernya dari mana. Nah itu kita ngomongin report. Nah presentation ini media. Ya kayak yang sekarang saya lakukan ini adalah presentasi. Jadi medianya pakai PowerPoint, ya pakai Google Slide gitu ya. Itu media untuk menyampaikan informasi atau insights kepada audiens secara berurutan dan juga naratif gitu. Ini untuk berkomunikasi. Nah, lalu yang paling terakhir adalah data dump. Data dump benar-benar data clean yang sudah dibuat sama teman-teman dan juga Kak Rizky kemarin. Itu data dump, tidak memberikan insight apapun gitu. Baru mendapatkan insight itu kalau kita bikin ada agregasi data, bikin function gitu ya, bikin simulasi visualization itu baru ada insight gitu. Tapi memang secara visual kurang bagus. Oke, so far seperti itu gitu ya. Oke, kita bicara soal tools dan konsep data visualisasi. Jadi kalau kita ngomongin visualisasi itu pasti pertama get data, ngambil database-nya, datanya dari mana. Kemudian ada proses ETL, extract, transform sama load. Itu teman-teman sudah bikin sebenarnya kemarin di SQL sama Python. Di situ bisa pakai ETL-nya. Lalu kita larinya ke visualisasi. Semua tools pasti bermuaranya visualisasi atau dashboard gitu ya. Nah, sebelum kita ke dashboard atau visualisasi pasti ada namanya get data, ETL gitu ya. Mau pakai Tableau, mau pakai Power BI, mau pakai Looker atau Looker Data Studio gitu ya. Nah, itu semuanya butuh eh, tools untuk get data, kemudian ETL dan juga visualisasi gitu. Di Power BI contohnya untuk ETL-nya dia sudah embed di situ. Ya, di Excel ada proses ETL menggunakan Power Query gitu ya. Nah, di Looker Studio, nah nanti akan kita jelasin proses ETL-nya dia tidak langsung auto connect dengan si Looker Studio-nya. Oke, jadi saya benar-benar ngajarin dari dasar ya, teman-teman ya di sini ya. Paling nggak lama lah gitu ya. Oke, lanjut di sini jenis data visualisasi.
Nah, ada trend, comparison, composition. Sebenarnya ada 4 yang biasanya utama yang kita buat tuh ada trend, comparison, composition, dan juga distribution. Ini contoh-contohnya. Jadi komponen dari si dashboard itu adalah kombinasi dari beberapa chart atau beberapa grafik gitu. Yang akan kita tampilkan ke dalam satu wadah lah ya gitu ya. Baik itu yang kita pelajari sekarang nanti adalah Looker Data Studio. Oke, nah ini tipsnya juga ada beberapa dashboard layout. Ini kalau kita bicara teori ya teman-teman ya. Ada F pattern, ada Z pattern sama Gutenberg pattern gitu. Yang familiar digunakan adalah F pattern teman-teman. Jadi di bagian atas itu ada KPI, lalu kemudian trend. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin F pattern itu adalah pola baca orang itu kebanyakan seperti ini. Dari mulai yang pertama ngomongin KPI. Ya, ini teori ya teman-teman ya sebenarnya ya, yang dipakai juga sama orang-orang yang gunain dashboard. Lalu kemudian yang kedua adalah tren ya. Ini poin pentingnya ya yang ingin kita lihat juga. Jadi KPI kan ini yang highlight utamanya. Lalu kemudian trennya, lalu kemudian breakdown atau detail if needed. Jadi kalau memang diperlukan gitu. Ada juga pola baca Z ya. Lalu kemudian pola baca berbentuk kotak-kotak lah di sini ya. Jadi ini namanya Gutenberg pattern. Jadi mau pakai model apapun sebenarnya nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan pola baca. Jadi nggak terlalu banyak ya dari sisi chartnya dan juga dari sisi warnanya pun jangan sampai terlalu banyak juga mencolok gitu. Nah nanti yang kita pakai mungkin secara praktisnya itu gunain si F pattern ini gitu. Nah, di sini saya juga kasih juga do and don'ts ya. Jadi contoh misalkan ngomonginnya don'ts-nya aja gitu ya. Kalau do's ya do's-nya teman-teman udah paham lah gitu ya. Nah, don'ts itu terlalu banyak warna, terlalu banyak chart, terus kemudian menggunakan chart 3D karena terlalu sulit dibaca gitu. Walaupun keren gitu ya, tapi terlalu sulit dibaca, kemudian terlalu banyak angka gitu. Saya kenapa lebih suka ngomongin don'ts-nya, eee, kebiasaan kita adalah kita suka kalau aturan itu banyak yang dilanggar gitu ya. Jadi saya berpedoman itu. Jadi orang bakal lebih aware dengan yang si don'ts-nya gitu. Nah, kalau kita ngomongin do-nya, kita secara default pasti pengen yang bagus-bagus gitu ya. Jadi, tapi kita nggak tahu apa yang menurut kita bagus itu ternyata nggak bagus gitu. Jadi makanya fokus di bagian dance. Kalau mau ngafalin gitu ya. Kalau saya sih sukanya kayak gitu. Ini tips yang bisa saya kasih ke teman-teman kalau lagi membuat dashboard di tools apapun. Oke, lanjut teman-teman. Ya, oke. Mungkin kita ada sesi biar ada komunikasi teman-teman ya. Oke, saya mau tanya ke teman-teman. Untuk chart di sini gitu ya, di bagian kiri sama kanan itu lebih bagus yang mana? Atau lebih tepat yang mana gitu? Kalau menurut teman-teman. Oke. Oke, banyak yang bilang kiri. Oke, kiri, kiri. Oke. Oke. Oke, boleh stop aja teman-teman. Ini sebenarnya sama kalau yang di Excel ya, karena saya kalau ngomongin teori data visualisasi memang kita bawanya adalah sama gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini yang lebih tepat adalah yang kanan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini yang di sebelah kiri secara totalnya di sini bukan 100%. Kalau kita ngomongin pie chart kan 100%. Jadi di sini tuh nggak ada relevansi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin secara total pie chart itu kan harusnya 100%. Jadi angka 38%, 50%, 60% ini nggak ada komparasi gitu ya. Oke. Nah, kalau yang sebelah kanan, kalau teman-teman lihat nih, 50%, 38%, 60%. Jadi clear. Ini adalah komparasi antara studi 1, studi 2, dan studi 3. Gitu. Nah, itu salah satu lah, biar teman-teman juga aware gitu ya. Oke, lalu kalau gunain pie chart, tadi kan saya ngomongin don'ts ya. Nah, pie chart itu jangan terlalu banyak kategori. Nah, kayak gini juga nggak bagus, dua-duanya ya. Oke, oke, mic-nya agak kurang ya teman-teman ya. Coba ini kalau saya buka filternya ya. Misalnya headsetnya lagi mati baterainya. Oke, cukup clear nggak kalau kayak gini teman-teman? Oke, aman ya. Oke, saya lanjutin ya. Nah ini dua-duanya benar, ini tiga bagus ya teman-teman ya.
Oke, ini dua-duanya tidak bagus gitu ya. Dari sisi visualisasinya ada yang kecil dan lain-lainnya ini. Karena pie chart itu nggak bagus kalau misalkan kita bikin kategorinya banyak. Oke, ini teorinya. Memang kita akan banyak main teori dulu, baru nanti dipraktek ya. Lalu kemudian yang di bagian sini, ini langsung saja saya jawab ya teman-teman ya. Jadi kalau ini eh pasti lebih enakan yang kiri ya. Secara visualisasi lebih enak ya, walaupun secara informasi di sini sudah ada data label namanya gitu ya. Tapi kurang tepat kalau data label dibuat seperti ini karena secara jaraknya dia itu terlalu berdekatan ya. Jadi angkanya nggak clear. Jadi mending kita ngomongnya di sini data table. Jadi kalau ini namanya data table, kalau di sini namanya data label gitu. Nah, itu juga salah satu tips juga. Oke, lalu kemudian kalau kita ada data geografik akan lebih bagus ya dibanding yang di kanan ini, contoh kalau di Power BI lebih bagus kita gunainnya yang di kiri, lebih informatif lah gitu. Kita gunain ini namanya field map chart ya, di field map chart ya walaupun dari sisi informatif agak kurang makanya kita tambahin di sini top countries by sales gitu. Oke, so far itu ya teman-teman ya dari sisi teori. Jadi teman-teman tadi juga udah diskusi juga. Ada yang bilang yang bagus yang kiri, yang kanan gitu ya. Nah itu sebenarnya perspektif yang dibuat sama teman-teman juga gitu ya. Sebenarnya lebih eye catching yang mana sih gitu. Dan kalau kita ngomongin dashboard, sepengalaman saya itu balik lagi adalah lebih ke user experience ya. Ya, apakah si penggunanya itu tuh merasa puas ya dengan data yang ada. Oke, nah ini contoh dashboard dan komponennya. Kalau saya bilang eh, ini benar-benar yang idealnya ya. Ini ngomongin ideal dashboard gitu ya. Jadi mulai dari yang di atas itu ada KPI ya. Kalau mau ada informatif itu kita buat namanya filter. Kemudian di bawah-bawahnya itu komponen chart-chart tadi gitu. Ini sebenarnya kan nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi secara poin pentingnya itu dapat. Nah, contoh misalkan HR performance dashboard gitu ya. Kebetulan saya memang sekarang lagi di bidang HR gitu ya, di people analytics. Jadi contoh seperti ini tuh sangat benar-benar apa ya, sangat informatif bagi orang HR gitu. Ya, mulai dari total karyawan, target achieve, high performer gitu ya. Dan juga di sini ada manajemen komen atau key takeaway, ada komennya. Jadi ada analyticsnya. Jadi yang tadi saya bilang mulai dari ada data, lalu kemudian teman-teman ada visualisasi dan juga ada naratif. Ini full sudah dapat gitu. Nah, tiga komponen ini yang nantinya akan saya berikan task juga ke teman-teman. Jadi teman-teman sudah dapat pengetahuan terkait dengan pengolahan data bersama dari D1 sampai D3 gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tambahkan nanti ada naratifnya gitu ya, visual dan juga naratifnya gitu. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kita akan coba pelajari bersama di Looker Data Studio gitu. Oke. Oke, kenalan dulu ya teman-teman ya sama Looker Data Studio. Oke. Teman-teman mungkin kalau mau langsung praktek bisa di linknya. Linknya itu coba langsung searching aja teman-teman. Looker Studio ya. Nah, di sini ya. Looker Studio. Di Google langsung searching aja Looker Studio. Nah, teman-teman boleh klik di sini. Nah, nanti biasanya ada Autorest Data Studio API gitu. Nah, teman-teman bisa klik continue aja. Ini kalau saya kebetulan akunnya ada dua, jadi yang saya pakai yang akun yang kedua. Oke. Nah, ini tampilan dari Data Studio. Nah, mungkin teman-teman sambil buka, sambil di otak-atik juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah familiar dengan Tableau, familiar dengan Power BI, teman-teman udah bisa part untuk get data sih seharusnya gitu ya. Tapi so far saya mau mau coba jelasin dulu ya. Jadi dulunya itu di tahun 2016 itu Google Data Studio. Itu saya berada di zaman Google Data Studio pada saat dulu buat dashboard di company sebelumnya. Karena setelah itu saya gunain Tableau sama Power BI kebanyakan gitu ya. Oke. Lalu kemudian di tahun 2022
itu berganti nama menjadi Looker Studio. Jadi Looker itu sebenarnya aplikasi terpisah ya, teman-teman ya. Jadi bukan ini ya, bukan memang. Jadi kalau teman-teman searching itu ada aplikasi lagi namanya Looker. Ada juga Looker Studio. Nah, Looker Studio itu yang punyanya Google gitu. Nah, kalau kita ngomongin Looker itu lebih detail lagi gitu. Jadi sebenarnya si Google itu ngebeli secara desain dan juga chart-chart yang ada di dalam Looker itu gitu. Karena kalau kita ngomongin Tableau, kemudian kita ngomongin Power BI, itu tuh sebenarnya yang berbeda itu kan sebenarnya style dari tampilannya gitu. Kalau ngomongin Excel ya tampilannya kita harus ada seni-seninya lagi lah gitu ya untuk membuat data visualisasinya lebih cantik gitu. Walaupun memang bisa gitu ya. Tapi dengan tools-tools yang lain seperti Looker, kemudian Google Data Studio, kemudian Tableau, Power BI itu secara visualnya itu udah cakep gitu kalau kalau dari pandangan kita gitu ya. Nah, dulu Google sendiri itu merasa belum puas dengan tampilannya. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian dibelilah gitu ya si Looker ini gitu. Jadi nanti lebih powerful lah gitu ya. Nah, kapan kita gunain Looker Studio itu? Jadi di sini saya pun juga kasih comparisonnya gitu ya. Yang tadi saya sempat mention itu adalah ETL dan data modelingnya nih kekurangan dari Looker Studio gitu. Nah, Excel dashboardnya terbatas. Power BI berbayar, Tableau berbayar gitu. Ini kalau saya summarin ya gitu. Makanya kalau lagi pakai Looker Studio ini lebih bagus buat kita belajar benar-benar tools data analytics sampai data visualisasi gitu. Dan ekosistemnya semuanya di Google gitu. Jadi saya pun waktu kemarin diamanahi Looker Studio itu saya coba refresh kembali gitu ya. Oh dulunya Google Data Studio gitu. Tapi sebenarnya dari eh sisi teori dan lain-lainnya sih sama sih gitu ya. Ya namanya data visualisasi gitu. Nah konsep dari Data Looker Studio ya teman-teman tadi kan udah buka ya. Nah nanti ngomongnya get data, kemudian kita masuk ke Looker Studio, lalu kita ngomongin visualisasi gitu. Nah, kalau perbedaannya yang tadi saya mention di Power BI itu ada namanya transform data di Power Query. Itu ada ETL-nya. Di Looker Studio itu cuma get data lalu visualisasi. Jadi kalau Power BI itu dia udah powerful, Power Query sama data model. Makanya keterbatasannya adalah teman-teman makanya kemarin dikasih bekal sama Kak Clara itu untuk bikin query. Nah, query itu bisa kita jadiin sebuah view yang baru gitu. Nah, view yang baru itu yang kita jadiin transform data. Nah, itu yang kita get nantinya di Looker Data Studio gitu. Ya, memang ini kelemahannya gitu ya. Iya, oke dijawab juga Power BI bisa free tapi pakai email akademik. Yes, betul. Sama Power BI desktop itu free juga gitu. Tapi nanti kalau mau share biar interaktif ke si orang lain nggak bisa gitu. Oke. Nah, ini aksesnya teman-teman tadi udah coba buka nanti tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung bikin create ya di sini ya. Jadi kita praktek bareng-bareng aja. Ini saya udah testing-testing juga. Nah, ini saya dulu waktu di Era Jaya jadi langsung langsung masih ada namanya juga sih ini. Ya kalau dilihat nih eh apa namanya? Oh, ini 25 Juni ya sama ya. Oke, jadi ini waktu saya di Era Jaya dulu masih di company sebelumnya ya itu masih menggunakan GDS ya gitu. Oke, anyway kita langsung aja. Nah, di sini bisa klik create teman-teman. Oke, pelan-pelan ya. Oke, udah mulai praktek nih ya soalnya ya. Oke, teman-teman sudah masuk ke Google lalu pilih Looker Studio belum ya? Oke, jadi nanti kalau mau pakai langsung webnya itu di sini. Oke, saya coba datastudio.com. Ini saya taruh di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke, ini gampang sih. Kalian teman-teman biasa googling kan gitu. Oke, lalu kita klik create ya. Create. Oke. Langsung saja ke report ya. Oke, dari create terus report. Oke, nah di sini nanti yang challenging dari mulai proses import datanya gitu ya. Ekspektasinya teman-teman sudah bisa connect dengan BigQuery-nya teman-teman gitu ya. Oke, nah jadi ini proses get datanya.
Di Google sendiri itu versi free-nya itu udah dapat Google Connector itu 22. Ini yang free-nya gitu. Tapi kalau misalkan yang berbayar itu nanti biasanya ada tambahan lagi gitu. Hmm. Oh, masukin info perusahaan juga ya? Oke, itu bebas sih sebenarnya company-nya ya. Asal teman-teman ada Gmail-nya ya. Oke, kalau gitu kebetulan saya ada second account ya, teman-teman ya. Oke, kita prakteknya dari sini. Saya coba pakai yang ini ya, continue ya. Tapi kalau teman-teman sebenarnya kemarin pada saat eh buat BigQuery, teman-teman udah login nih sebenarnya. Nah, ini kan verify. Nah, nanti ada masukin verifikasinya di Gmail. Coba saya cek Gmail saya. Oke, udah sampai tahap ini ya, sama ya teman-teman ya. Waktu di continue, nanti ada verify. Tadi verify-nya angka saya ada di 74 di sini ya. Oke, di sini bener gak email saya? Oke, bener email yang ini. Terus kita ke inbox. Coba cek di bagian sosial kalau nggak masuk ya. Kok nggak masuk ya? Oh iya ya, MFE ya itu ya. Tapi harusnya masuk juga di saya nih, di sini. Time sensitive. Oh ya, oke. Bener, bener, bener. Tapi harusnya masuk juga sih biasanya ya. Oke, saya masuk Guess It Me, terus masuk 74. Oke. Oke, nah di sini udah saya verify. Nah, dia langsung masuk seperti ini. Harusnya kalau teman-teman kemarin sudah bikin BigQuery, nggak perlu masukin negara lagi sih. Karena kan ini kan connect dengan Gmailnya teman-teman juga gitu ya. Oke, masih ada yang isu di company-nya. Oke, sekali lagi saya ulang. Habis itu nanti kita akan create report ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya. Oke. Nah, kalau yang ada isu isi company itu coba di isi aja bebas aja sih ya. Karena sebenarnya nggak ada isu isi company setelah teman-teman udah selesai masukin di sini kan kemarin ada isi company lah ya gitu ya pada saat di sini kan dan diarahkan sama Kak Clara kan bebas ya harusnya ya. Oke, masuk dari Google. Nih saya ulang lagi ya. Masuk, pilih Docker Studio carinya. Ya. Atau link yang ada di kolom chat tadi yang sempat saya kasih. Nah, di sini kita pilih Data Studio Overview. Oke, sampai sini ya. Teman-teman nanti ada verify, ada authorize. Nah, itu coba diklik aja. Nanti akan diarahkan ke HP karena ada MFI-nya buat verified gitu ya. Lalu diklik OK, udah deh masuk. Gitu. Oke, sampai sini sudah ya. Lanjut aja ya teman-teman ya. Kasihan teman-teman yang lain ya yang udah connect nanti bisa di trial lah gitu ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Ini saya close dulu di akun saya yang ini. Ini untitled. Ini tadi data video 01. Oke. Oke. Nah, jadi tadi di create pilih report teman-teman. Nanti arahnya langsung ke sini. Create report gitu ya. Oke. Sudah sampai sini tampilannya. Oke, nah konektornya, nah tadi kan teman-teman pasti tampilannya kayak gini. Nah, langsung automate dia seperti ini. Ini sebenarnya menunya add data. Nah, konektornya eh nanti teman-teman bisa dua opsi. Kalau memang BigQuery-nya kemarin belum connect, saya akan fasilitasi dua, gitu ya. eh Sebenarnya bagusnya karena teman-teman kemarin udah belajar BigQuery, biar ada korelasinya, teman-teman pakainya BigQuery ya. Kalau nggak bisa, teman-teman pakai CSV yang tadi sudah yang diambil sama yang udah di-share sama Kak Rizky di kolom chat. Oke, saya close dulu. Oke ya. Pertama kita coba dulu pakai BigQuery.
Udah sampai sini teman-teman? Oke, klik yang BigQuery, pilih My Project. Nah, nanti akan muncul beberapa project yang teman-teman kemarin sudah buat gitu. Nah, kebetulan nama saya kemarin BigQuery Training ya. Sama saya punya dua dataset ya, yaitu data Microsoft sama toko peralatan. Nah, yang saya pakai adalah toko peralatan. Tabelnya sales. Nanti kalau diklik dia tuh langsung akan muncul next-nextnya sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Hmm. Oke. Ini saya akan tetap stay di sini buat teman-teman coba contek gitu ya. Hmm. Yes, benar. Kalau misalnya diklik sudah, harusnya di bagian kanan itu sudah ada field-fieldnya. Hmm. Oke, aman ya. Iya, kalau tabelnya teman-teman mungkin kemarin bikinnya order. Jadi kalau saya ini beda tabel ya namanya ya. Jadi nggak sesuai dengan yang kemarin dipraktekin sama Kak Clara karena saya juga nggak ikut kelasnya. Yang penting database-nya itu pakai yang di-share sama Kak Rizky gitu. Oke ya. Oke, ada yang enggak gitu ya. Hmm. Oke, ada yang aman, ada yang nggak sabar. Oke, aman ya. Lanjut ya. So far sih kalau saya sekitar 80% bilang lanjut, saya akan lanjutin. Oke, untuk yang versi CSV sabar juga teman-teman ya. Nanti akan ada waktunya juga. Oke, lanjut saya add di sini. Nah, nanti biasanya ada dialog teman-teman di sini buat make sure bahwa kayak apakah kita memang yakin mau si ngi-import data itu gitu ya di situ. Jadi kalau mau teman-teman ini dianggap berisik ya udah don't show me this again gitu. Oke, di sini klik add to report teman-teman ya. Sangat gampang sekali secara visualisasi dan UI-nya sih. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman akan mendapatkan bentuk seperti ini datanya. Oke? Oke, kalau BigQuery-nya nggak keluar, nah itu yang jadi question dan saya kayak nggak akan bahas secara panjang lebar gitu ya teman-teman ya. Jadi harus di make sure di Google Console-nya nih kemarin ya ini sudah benar-benar ke save nggak di sini dan emailnya sama nggak ya. Ini kalau saya kebetulan pakainya yang 1023 ya. Jadi jangan pakai yang 23. Kalau 23 saya belum ada nih query-nya gitu. Oke, boleh coba diulang lagi aja kalau memang dia nggak mau dipencet ya. Terkadang memang kondisi Google-nya ini cukup lama gitu ya. Kadang harus kita back lagi baru dia muncul gitu. Oke, ada yang minta di zoom sedikit, boleh. Ini kalau kita ngomongin di Google mah aman-aman aja ya. Mana zoom ya? Zoom. Oke, cukup ya teman-teman ya. Yes, benar. Update-nya memang lama ya. Oke, memang dari sisi Google-nya kayak gitu. Oke, di sini saya kasih nama apa dashboard ya, dashboard kelas ya. Ini boleh di rename ini sama kalau teman-teman bikin Google Sheet gitu ya, dashboard kelas via via BigQuery. Oke, oke, ini saya rename. Udah sampai sini aja dulu teman-teman. Kalau sudah berhasil sampai datanya itu bagus gitu ya. Baru di sini saya akan coba bikin lagi gitu ya, tapi via CSV. Nah, ini boleh tuh ditambah sebenarnya. Jadi sama kayak tadi stepnya. Jadi tinggal add data, teman-teman pilih yang CSV file upload. Kan teman-teman udah save ya tadi ya. Bisa juga via Google Sheet gitu ya. Banyak sih. Hmm. Oke. Nah, di sini kebetulan saya ada dataset ya gitu yang nempel di sini gitu. Ini yang furnitur ini sebenarnya data quiz gitu ya. Data quiz yang saya buat kan furnitur 10K final gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini kan belum belum masuk ya datasetnya kan. Jadi teman-teman harus klik create dataset. Nah, datasetnya namanya apa gitu. Ini tuh data peralatan ya. Oke, continue.
Nah, baru nanti pilih filenya. Jadi ini urutan ya, teman-teman ya. Jadi pilih dataset, kemudian nanti pilih filenya apa, baru nanti diupload. Nah, di sini langsung pilih. Kebetulan aja memang di BigQuery itu kan dia udah langsung auto create dataset sampai tabelnya gitu ya. Hmm. Oke, nah saya ambil yang CSV. Nah, terus kalau kita open, nah dia langsung otomatis nih di sini. Data peralatan, ini kita bebas ngasih namanya. Kemudian search file dia langsung otomatis nih di sini. Pilih filenya, ini masih loading, ditunggu sampai 100%. Nah, nanti tinggal di add gitu. Apakah terlalu cepat, teman-teman? Datasetnya kosong, di create dataset dulu ya, teman-teman ya. Ini makanya tadi saya bilang kebetulan saya ada data furniture gitu. Oke, saya ulang sekali lagi, teman-teman pilih create dataset ya. Nanti langsung pilih filenya, file CSV yang teman-teman sudah download. Nah, di sini dia langsung otomatis ya, udah muncul kan di sini kan. Nah, kalau udah muncul fieldnya langsung diklik add saja. Kalau udah BigQuery boleh, nggak usah kalau BigQuery, sorry. Kalau BigQuery mah nggak usah, yang penting kan datanya sudah keimport. Ini saya nyontohin kalau misalkan pakai CSV. Jadi sebenarnya eh, saya cuman dua skema gitu, walaupun skemanya kan banyak ya buat get data ya. Tapi biar teman-teman kegambar, oh ternyata bisa loh selain menggunakan BigQuery gitu. Khawatirnya teman-teman kemarin ada yang nggak ikut kelasnya pada saat Kak Clara. Gitu. Betul, lotnya memang lama ya teman-teman ya. Oke, bagi file CSV-nya. Oke, tadi sudah di-share ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh dibantu. Tapi pas create dataset nggak ada. Oh, ditunggu loading Kak itu Kak ya. Ya, jadi pada saat create dataset itu memang cukup lama. Nanti dia langsung akan muncul pop-up buat pilih ke dokumen kita. Gitu. Jadi langsung otomatis sih gitu nanti ya. Memang pop-up-nya lama nih. Contoh aja kalau misalkan saya klik add file. Nih, ini dia lama nih gitu. Nah, ini kan masih loading nih. Nah, ini lumayan lama memang Kak. Jadi harus ditunggu aja gitu. Hmm. Oke. Jadi secara flow-nya itu kalau kita ngomongin BigQuery kan ada dataset, kemudian ada si tabelnya gitu ya. Nah, di sini pun juga begitu. Jadi kita create dataset dulu, kemudian kita pilih toko peralatan dapur clean dalam bentuk CSV gitu ya. Oke. Pokoknya gini, kalau kita ngomongin di Google, memang keterbatasannya. Coba teman-teman setelah loading lama, misalkan nggak sabar banget gitu ya, coba di refresh lagi, diulang lagi gitu. Karena memang secara environment-nya, secara loading Google itu kan ini lumayan cukup lama gitu ya. Sepengalaman saya pun juga gitu kemarin pada saat nge-create. Oke, pokoknya kalau udah berhasil nanti munculnya seperti ini ya. Ini kalau saya tadi tabelnya nama sales, ya. Nanti kalau teman-teman tadi sesuai dengan nama yang sudah di-create ya, harusnya. Ini kan dataset. Oke, mungkin boleh saya lanjut dulu, teman-teman. Yang lain gimana? Oke, lanjut dulu ya. Saya udah pakai dua metode dari BigQuery, ya karena teman-teman udah praktek menggunakan BigQuery, lalu kemudian menggunakan CSV. Ya, jika teman-teman tidak ada BigQuery-nya kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat dari add data di sini banyak sekali gitu, ya. Ini kalau teman-teman lihat nih di sini banyak nih. Mau pakai YouTube Analytics bahkan gitu ya. Ini bisa kita compare kalau teman-teman mungkin kalau kayak Kak Clara ya, Kak Clara kan konten kreator ya. Itu tuh bisa tuh dianalisa langsung, datanya diambil dari sini gitu. Mana ya yang ekstrak ya? Misal Facebook Ads nih, Google Analytics. Nah, ini bisa diambil linking ads. LinkedIn Ads, Facebook Insight. Nah, itu bisa diambil semuanya informasinya di sini gitu. Oke. Nah, dari sini kita langsung nge-create secara chartnya aja ya, biar langsung ke gambar. Kalau teman-teman udah tahu nih, secara data kan sudah ada nih gitu ya. Jadi ada perbedaan teman-teman dari warna hijau dan warna biru ini.
ya. Jadi ini namanya dimension dan juga matrix. Mungkin secara gambarannya gampangnya gini. Dimension ya eh, itu tuh sesuatu yang berupa teks ya, variabel lah gitu. Variabel yang ingin kita munculkan misalkan kota gitu ya. Lalu kemudian produk. Ini kalau yang warna hijau semua yang berhubungan dengan teks itu namanya adalah dimension gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan quantity itu juga ditaruhnya di dimension ya. Jadi kalau kita ngomongin nanti dia bisa muncul secara teks lah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak kita bisa bilang antara teks sama number sih enggak ya. Tapi semacam bahwa ini variabel yang ingin kita jadiin parameter untuk mengolah data gitu. Nah, mungkin kalau di pivot table itu bagiannya di rows dan juga kolom. Oke. Nah, nanti ada namanya matrix. Matrix itu kan pengukurannya. Nah, warnanya biru nih kayak gini, record count. Jadi berapa total transaksi yang ada. Nah, ini namanya matrix. Jadi di sini ada pembeda ya, teman-teman ya. Kenapa kok di sini ada warna hijau, ada warna biru? Itu kalau di Tableau itu juga mirip namanya matrix dan juga dimension kalau teman-teman belajar tentang Tableau juga. Oke, di sini makanya kalau di slide saya itu saya jelasin pertama kali itu dimension sama matrix biar teman-teman kebayang ya. Jadi kalau dimension itu kategori data yang bersifat gitu. Deskriptif ya, kualitatif atau deskriptif. Contoh tanggal, produk, city, kategori gitu. Nah, matrix kategori data yang bersifat kuantitatif. Jadi biasanya dia bentuknya itu kayak aggregate, mengagregasi data dari si dimension itu. Ya, contoh misalkan sales, profit, quantity, jumlah order gitu ya. Jadi kalau saya sih gambarnya biasanya ngomongnya gini, dimension itu untuk menjawab siapa, apa, kapan, atau di mana. Pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau matrix ngomonginnya per angkaan nih, berapa banyak, seberapa besar, berapa persentasenya, berapa naik turunnya. Nah, itu namanya adalah matrix gitu. Kalau dimension itu menjawab siapa, apa, kapan, dan juga di mana gitu. Jadi kalau dilihat nih di sini contoh misalkan kita ngomongin bar chart nih, yang ini yang cukup simpel. Eh, Berarti kalau nanti kita taruh bar chart, misalkan kita bikin chart nih, dimensionnya apa teman-teman? Contoh, seperti yang saya jelasin, dimensinya apa nih? Dimensi di bar chart ini. Ini chartnya outputnya ya, oke city gitu ya, oke good. Ini kotanya. Nah, yang kita mention adalah warna hijaunya. Nah, tingginya ini ya. Nah, lebar ke kanannya ini dia adalah matrix. Entah itu nanti sebenarnya dia itu total sales atau count of transaction gitu. Atau average atau ngambil max gitu. Nah, itu matriksnya, pengukuran-pengukuran dari si kategori yang kita buat gitu. Nah, angkanya bisa jadi macam-macam kayak gini ada percentage gitu ya. Ini juga nih Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini dia merupakan dimension juga gitu. Nah, defaultnya pada saat kita nge-create pertama kali di Google Data Studio, dia itu sudah bikin matrix yang namanya record count gitu ya. Jadi yang bisa kita matrikskan itu memang sesuatu yang bisa kita aggregate lah gitu jatuhnya. Record count nih, kalau kita ngomongin count, count dari record, sorry, ngomongin record nggak mungkin kita bisa sum ya. Kalau teman-teman lihat nih di sini. Nah, ini kan si order ya, record count ya. Oh, record count itu total dari sini nih. Nah, ini kan 1.000 gitu. Ini kan sesuatu yang nggak bisa kita eh aggregate kayak teksnya itu nggak muncul gitu. Oke, sampai sini clear. Nah, kali pada saat kita bikin tuh ada dua pilihan freeform layout sama responsive layout. Jadi kalau responsive layout itu biasanya yang banyak digunakan lah ya gitu ya. Jadi versi desktop dia bisa besar, versi HP itu bisa kecil. Itu kalau responsive layout. Jadi dia sudah customize dari sisi tampilannya. Jadi kalau dashboard itu bahasanya itu freeform atau responsive ya. Itu kalau kita ngomongin semua aplikasi gitu. Saya pun pada saat membuat desain arsitektur di aplikasi di company ya di perusahaan itu pasti
yang saya challenge adalah ini bisa responsif nggak gitu. Karena kebanyakan orang misalkan mau absen ya, nggak semuanya absennya itu lewat laptop gitu, maunya lewat handphone juga. Nah, pada saat lewat handphone tampilannya jadi lebih kecil nggak gitu. Nah, itu namanya responsive layout. Oke, paling nanti kita prakteknya yang freeform layout dulu ya, teman-teman ya, biar kita bisa customize ukurannya lebih fleksibel juga. Benar-benar kosongan kalau responsive layout nanti teman-teman boleh boleh cek dia sudah ada tambahan filter dan lain-lainnya. Jadi saya pakai freeform layout. Jadi dipilih ini dulu, pilih freeform layout. Oke, dari dua log itu teman-teman pilih freeform layout. Nah, nanti secara defaultnya dia langsung munculin di sini order ID dan juga record count-nya. Totalnya 1000. Di sini udah langsung otomatis table. Nah, ini diabaikan aja. Kalau mau di delete pun juga nggak apa-apa. Oke? Oke. Nah, sekarang teman-teman, sebelum break ya teman-teman ya 2 menit, eh saya mau langsung coba teman-teman praktek untuk membuat line chart. Nah, line chart itu kan untuk menghitung, melihat tren ya teman-teman ya. Ini saya hapus aja teman-teman. Oke, jadi freeform layout lagi, sorry. Jadi langsung muncul ya. Sebenarnya langsung balik lagi. Ini langsung add chart aja teman-teman ya. Add a chart, pilih line chart. Nah, di sini time series ya teman-teman ya. Hmm. Oke, oke ya. Nah, di sini pilih time series atau smoothed. Oke, di sini pilih time series. Oke. Oke. Kalau ada yang data nolnya nanti mungkin bisa difilter dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sih harusnya secara agregasinya nggak apa-apa. Tapi harusnya sih kemarin di saya pun gunain data yang sama punya Kak Rizky nggak ada nolnya gitu. Hmm. Oke Kak Mutiara, terlalu jauh dulu. Nanti akan kita ajarin ya soal slicer dan lain-lainnya. Oke, lanjut dari sini teman-teman ya. Nah, tampilannya defaultnya kalau kita bahas lancar tuh kayak gini. Gitu, jelek banget ya gitu ya. Kita nggak ngomong jelek ya, cuman secara visualnya kurang bisa dilihat. Oke, dari sini kan udah ya teman-teman ya, pilih add chart, pilih yang time series ya tadi ya. Lalu diklik bagian chartnya teman-teman. Diklik bagian chartnya, teman-teman boleh langsung pilih di bagian dimension di sini. Ini ya, di dimension, diklik bagian kirinya. Oke, saya ulang teman-teman, diklik bagian kirinya. Oke, teman-teman pilih si data tab-nya ya, pilih date and time. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman. Mau pilih year month, year week, date hour gitu ya. Nah, kalau kita lihat struktur data kita, itu lebih tepatnya menggunakan year month gitu ya, pakai year month. Oke. Nah, nanti dia akan muncul tampilannya seperti ini gitu. Nah, ini matriksnya dia record count ya, teman-teman ya. Nah, itu harus kita ganti kalau kita mau menggunakan total sales, let's say gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti. Ini kan matriksnya kan secara sumbu Y-nya itu kan record count. Nah, ini tinggal kita drag aja. Ini kan ada total sales nih, taruhlah di sini. Ya, ditimpa aja langsung nggak apa-apa. Jadi kalau ada warna merah ini, kalau dia ada warna merah dia akan jadi tambahan matriks. Tapi kalau ada warna merah di sini, ini kalau kita drag ke sini, ini dia langsung nimpa gitu. Nah, agregasinya dia langsung otomatis bikin sum ya. Nanti saya ajarin desain-desainnya biar cakep di bagian style. Jadi sebelum break, teman-teman sudah bisa bikin line chart ya, teman-teman ya, dari sisi total sales gitu ya. Terus kemudian dimensinya di sini kita ganti pakai year month. Tadi dari sini pilih data tab-nya year month yang diambil. Oke. Oke, banyak datanya invalid ya, teman-teman ya. Oke, better pakai CSV aja kalau gitu ya. Oke, karena itu ranahnya nanti di query, teman-teman. Ya, sebenarnya harusnya sih kemarin nggak ada data nul ya. Kalau di saya sih nggak ada data nul.
Ini kalau saya cek di bagian query saya, ini data saya itu 10.000 gitu. Kemarin pada saat sesinya Kak Clara memang ada nol kah apa gimana? Ini kan, ini di saya kalau saya set jadi 10.000 baris, ini kalau saya run, dia memang muncul 10.000. Nanti kelihatan tuh di sini ya, di bagian paling bawah nih, off 10.000 gitu. Ada nol malah bisa ya, oke. Aman ya harusnya query ya teman-teman ya. Oke, nanti kita cek lah ya dari sisi invalidnya kenapa. Jadi teman-teman lain tapi so far aman ya. Sebelum break biar tenang dulu. Oke, yang data yang saya pakai persis sama yang di-share sama Kak Rizky tadi. Gitu. Yang penting teman-teman yang lain aman gitu ya. Berarti maksudnya saya nggak ada salah gitu. Oke, lanjut teman-teman. Mungkin kita lanjutkan ke sesi break. Monggo Kak Rizky, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ardi atas ilmu tentang Google Looker-nya. Baru juga pembukaan kayaknya udah lumayan cukup ramai nih ya. Datanya invalid dan lain-lain. Mungkin boleh dicoba ulang ya Kak ya. Untuk diupload kembali datanya dan juga boleh dilihat lagi di YouTube gitu ya. Untuk dimundurin sedikit untuk melihat tutorialnya. Nah, aku izin untuk share teman-teman semuanya yang dimana kita bakal rehat sejenak dulu, santai dulu teman-teman. Kita istirahat dulu. Jangan pusing gitu ya, jangan sampai terlalu pusing. Nah, aku pengen dari teman-teman ada deh satu orang yang bisa mewakilkan teman-teman semuanya. Ada nggak sih yang berani untuk kayak ngerangkum nih? Aku penasaran banget sama pengetahuan teman-teman sejauh ini dari day one sampai day 4 nih. Siapa yang paling berani boleh raise hand deh. Yang bisa ngerangkum aja nih secara singkat mungkin 2 menit mungkin ya ataupun berapa paragraf gitu ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Siapa yang mau berani nih? Coba aku pengen nunggu sampai hitungan ketiga. Kalau nggak ada ya udah ya kita lanjut gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, aku juga di sini mau bagi-bagi hadiah. Mungkin aku izin ya Kak Ardi untuk share screen ini agak tabrakan nih share screennya. Gak apa-apa, Pak. Oke, terima kasih Kak Ardi. Nah, jadi teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan bagi-bagi hadiah. Ada hadiah. Nah, kita bakal ada ice breaking karena kayaknya teman-teman, aduh, udah pusing banget ya day one, day 3, dari day one, day 3, sekarang day 4 ya. Kita bakal ada main game sedikit ya teman-teman. Boleh kita fokus dulu ke gamesnya. Nah, teman-teman. Oke, nah teman-teman semuanya, aku mau nanya kita main jawab jokes orang tua nih ya teman-teman. Nah di sini ada 4 pertanyaan, boleh teman-teman kasih jawaban teman-teman. Jawabin tebak-tebakan ini. Yang pertama apa sih yang nambah tapi nggak pernah berkurang? Yang kedua kucing apa yang paling romantis? Teh apa yang bikin seneng sama huruf apa yang paling keinginan. Nah, coba aku pengen tahu jawaban teman-teman. Harus langsung dijawab empat-empatnya ya. Coba pria Solo, wow. Teh Yung. Nah, nggak ada yang belum ada yang benar nih dari nomor 1 sampai 4. Coba satu umur, kecinta kamu, terima kasih huruf B. Oke, Kak Riki Indra Gunawan. Ini kayaknya udah hafal banget ya sama jokes orang tua gitu ya, jokes bapak-bapak gitu ya. Nah, benar banget dari Kak Riki Indra Gunawan. Nah, buat Kak Riki, tenang. Kalau yang benar bisa dapat hadiah email. Jadi boleh Kak Riki nantinya confirm ke admin di Telegram untuk dapetin hadiah 50.000-nya ya. Kak Riki Indra Gunawan. Nah, terima kasih Kak Riki gitu dan juga teman-teman yang udah jawabin. Nah, yang paling cepat dong. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya teman-teman, nah ini yang udah pastinya teman-teman tunggu boleh di-share gitu ya ke Hana gitu ya untuk presensi day 4-nya gitu. Lewat gitu ya presensi day 4 ini sampai 2030 teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kelewatin presensinya. Boleh teman-teman kasih aspirasi terbaiknya gitu ya untuk Career Next biar Career Next juga selalu berkembang dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya.
Oke, cukup ya. Mungkin aku hitung satu, dua, tiga untuk teman-teman screenshot dan juga nantinya isi ya teman-teman. Nah, aku udah teman-teman tuh udah banget gitu ya. Udah dari day one sampai day 3 dijelasin sama Kak Aul bahwasanya kita bakal ngasih surat rekomendasi keahlian data analis dan juga sertifikat keahlian gitu ya teman-teman. Dan ini untuk predikat sertifikatnya teman juga udah banyak yang tahu dari 81 sampai 90 itu intermediate, 91 sampai 100 itu expert untuk tim fighter dan untuk tim fast track kita up nilainya yang misalkan tidak lulus kita jadikan intermediate dan juga yang intermediate menjadi expert. Nah, di sini ada contoh template portofolio yang dimana teman-teman akan mulai nih ya. After di hari ini, teman-teman boleh langsung cicil portofolionya untuk nanti diupload surat rekomendasi keahliannya gitu ya di portofolio dan nanti diupload gitu ya ke surat rekomendasi. Jangan lupa LinkedIn-nya percantik dengan portofolionya. Oke teman-teman, di sini udah teman-teman dijelasin juga ini adalah skill yang dikuasai teman-teman, ringkasan bootcampnya dan juga dummy datanya boleh di screenshot ya teman-teman sendiri gitu ya. Dan juga ini ada tagsnya gitu ya. Nah, di sini ada sampai taks 4. Boleh nanti teman-teman tambahin gitu ya. Dan lampiran, nah teman-teman ada yang sering nanya kan, lampiran penugasan itu apa sih Kak? Gitu ya. Nah, contoh teman-teman punya foto bukti penugasannya tuh banyak banget. Nah, mau dijadiin satu G Drive? Boleh. Nanti persingkat dengan bit.ly atau SID gitu ya teman-teman. Nah, cara dapetin sertifikatnya gimana? Nah, sertifikat itu nggak bayar, gratis, dan teman-teman juga udah banyak yang tahu gitu ya, sertifikat keahlian di Karenex itu bisa gratis gitu. Caranya gimana sih Kak Beben gitu ya? Yang pertama mengikuti semua syarat saat pendaftaran. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk absensi dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Dan hari ini, malam ini banget gitu ya, kita bakal ngerjain kuis. Deadline-nya kapan, Kak Beben? Kuis itu lama ya, teman-teman, selama 2 hari. Jadi, teman-teman akan dikasih waktu mengerjakan kuis sampai hari Jumat gitu ya, sampai pukul 1 siang gitu ya, teman-teman. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai deadline karena kita otomatis tertutup untuk G-form-nya. Nah, teman-teman kan ada nih teman-teman juga yang sibuk males buat penuhin persyaratan karena lagi sibuk banget ya hari ini gitu ya. Ada yang bekerja, ada yang sambil kuliah dan lain-lain ataupun ada yang kelupaan gitu ya. Nah, kita kasih fasilitas buat teman-teman juga yang pengen tadi ngulang-ngulang nih ya pematerian dari Kak Ardi, Kak Clara, Kak Adita, Kak Sifaul bisa nonton rekamannya. PPT materinya juga bisa diakses gitu ya dan juga bisa mengajukan surat rekomendasi dan juga berbagai macam fasilitas lainnya. Kita juga nyediain prom CV, LinkedIn sampai list job portal karena kita pengen benar-benar dari teman-teman upgrade skill langsung terjun ke dunia kerja secara langsung. Harga 2.500.000 kemahalan, teman-teman udah tahu juga dan juga banyak banget perbandingan dengan beberapa apa ya, bisa dibilang pelatihan-pelatihan lain yang punya harga yang lebih mahal gitu ya. Nah, kita fasilitasin teman-teman dengan diskon pastinya dan hari ini teman-teman harganya 70.000 sampai pukul 10 malam. Nah, after dari jam 10 malam karena kita akan buka kuis, kita akan buka semua tugas gitu ya. Nah, teman-teman after dari jam 10 kita akan naikkan harganya menjadi 75.000 karena setiap pertemuan harganya naik. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman kalau yang pengen dapat fasilitas dari Cardinals dan juga benefit lainnya. Dan juga mau nunggu kelulusan juga boleh gitu ya untuk teman-teman yang pengen sertifikat keahliannya aja gitu. Dan ini perbandingan tim fighter dan juga tim fast track ya teman-teman semuanya. Boleh dilihat gitu ya. Banyak banget dan kita juga bakal ada kunci jawaban ya. Benar Kak Ardi juga bakal ngasih kunci jawaban teman-teman untuk tugas di hari ini gitu ya. Dan nah, ini yang paling penting. Jangan pesan bootcamp kit kalau memang teman-temannya juga nggak ada tujuan ataupun nggak mau belajar ataupun berbenah diri. Ada yang pengen cuman absennya doang, pengen ngerjain tugasnya asal-asalan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Karena kita pengen dari teman-teman juga upgrade diri untuk nantinya menghadapi realita di dunia kerja. Dan ada berbagai macam hadiah. Ada juga Redmi Buds 6 Play buat teman-teman yang merasa kemarin FYP gitu ya 100 views di TikToknya.
Dan ini informasi deadline Karinex, aku izin reminder ya teman-teman semuanya, bahwasanya untuk deadline mini project ataupun pengajuan surat rekomendasi itu sampai Sabtu 18 Juli 2359 sampai jam 12 malam gitu ya. Dan deadline kuis GFOM, nah hari ini malam ini after kelas dari Kak Adi kita bakal buka kuisnya sampai 10 Juli jam 1 dan pengumuman kelulusan peserta gratis atau team fighter itu 13 Juli, pembagian surat rekomendasinya 20 Juli, dan juga pembagian sertifikat fast track yang beli sampai 9 Juli itu tanggal 10 Juli, dan juga pembagian sertifikat fast track yang beli setelah 10 Juli itu dari 13 sampai 17 Juli 2026. Dan juga pembagian sertifikat fighter itu 14 sampai 16 Juli. Kenapa sih Kak ada rentangnya? Karena banyak banget ya sertifikatnya teman-teman, jadi suka agak delay gitu ya. Dan juga ditunggu emailnya secara berkala, dan juga teman-teman nantinya boleh cek gitu ya dari keahlian teman-teman, dan nantinya juga kalau ada kesalahan dan lain-lain bisa direvisi pastinya. Dan ini juga sayembara yang udah banyak banget aku sampaikan ya teman-teman. Dan jangan lupa kita bakal ketemu juga di Digital Marketing with AI, Public Speaking, Excel, dan juga nah ini jagoan aku banget gitu ya, Bootcamp Excel, ada 5 pemateri sekaligus gitu ya. Ada Kak Sifaul, Kak Afdal, pastinya Kak Ardi, Kak Siti, dan juga Kak Angga. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Boleh kita lanjut aja Kak Ardi. Oke, thank you Kak Beben informasinya. Oke, tadi saya juga sampai ini ya, sempat cek-cek juga ya dari pertanyaannya Kak Beben. Sempat sempat ini juga aku mau jawab. Oke, lanjut ya. Saya share screen dulu. Terima kasih teman-teman. Saya izin share screen ya. Oke, tadi udah sampai sini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman memang ada yang invalid, eh tapi gini yang ingin saya tanyain dulu. Yang pakai CSV ada yang berhasil nggak? Yang pakai CSV. Coba. Oke, ada ya. CSV aman ya. Oke. BigQuery aman, CSV aman. Berarti eh saya coba skip dulu gitu ya teman-teman ya. Nanti boleh di trial-trial lagi lah gitu ya. Oke, saya coba lanjutin dari sini ya teman-teman ya. Soalnya soalnya bukan bukan isu di datanya berarti gitu ya, bukan juga isu soal nulnya gitu ya. Ternyata masih bisa gitu ya. Jadi nanti sambil diikutin aja teman-teman sambil mencatat juga bisa lihat dari sisi recordingnya gitu. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman apakah sudah berhasil? Kalau sekilas tadi waktu saya cek teman-teman itu masih bingung bagaimana cara mengubah ini menjadi year month gitu ya. Karena sebelumnya punya teman-teman itu masih berdasarkan date-nya, tanggalnya ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini coba dicek teman-teman dimension x-axis di bagian sini yang ada tanda kalendernya. Silahkan, kan ada tanda pensil ya. Di sini kan ada tanda pensil. Teman-teman boleh klik tanda pensilnya. Nah, display name di sini tuh sebenarnya yang akan muncul lah nanti gitu ya. Ya, secara tabelnya ini kan sales data. Nah, ini nanti kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Ini free text. Tapi yang ingin saya concern adalah kalau Lanchart memang yang paling familiar sering ada isu itu adalah bagaimana cara kita mengkonversi dari yang awalnya tanggal itu menjadi summary dalam bentuk bulan atau mungkin dalam bentuk tahun. Kan gitu. Kebetulan database kita itu kan dari Januari 2025 sampai Desember 2025 dan itu per tanggal ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih data tabnya itu yang bagian date and time itu year month. Gitu. Misalkan teman-teman mau pakai month boleh nggak, Kak? Boleh, nanti tidak ada year-nya jadinya ya. Jadi nggak masalah. Nah, ini kapan berlaku siman ini? Kalau misalkan kita nanti ada filter atau ada add control di sini, ada kontrolnya itu untuk si year gitu. Jadi kebetulan aja kita yang kita gunain adalah di sini memang 1 tahun. Jadi pakai year month atau pakai month pun tidak masalah ya. Teman-teman bisa pakai year month di sini. Oke? Hmm. Oke. Nah, lalu kemudian yang tadi saya gunakan lagi adalah bagaimana cara mengubah si
matriksnya. Nah, tadi defaultnya matriksnya itu adalah record count. Defaultnya yang dibawa sama si Google Data Studio-nya. Nah, ini kita bisa taruh si total sales ya, sesuai dengan agregasi yang ingin kita berikan. Kita mau mengagregasikan itu adalah total sales. Taruhlah dia di sini. Nah, di bagian add matrix. Jadi sampai warna tandanya merah ya. Ya, kalau warnanya masih biru, dia nanti akan jadi add matrix namanya. Akan ada dua matrix. Jadi nanti secara chartnya kayak combo chart tuh, teman-teman ya. Nah, di sini kita pakainya adalah menimpa. Jadi kita replace yang record count jadi menjadi total sales di sini. Gitu. Oke. Itu sih yang tadi saya ubah teman-teman untuk bisa menjadi seperti ini. Oke. Oke. Oke, oh oke, ketemu ya isunya ya. Misalkan tadi invalid, mungkin bisa coba teman-teman cek di bagian resource, manage add data source ya. Coba, coba ya, apakah dia bisa dicek dari sini. Nanti diklik edit teman-teman ya, di bagian sini. Nah, di sini kategorinya coba disesuaikan aja. Nah, ini kan sales date harusnya date ya, ya di sini. Nah, mungkin ini masih teks. Kalau ini teks bisa jadi dia invalid memang. Nah, ini coba di convert bagian sini. Ya coba yang awalnya teks coba diubah menjadi formatnya div. Itu tadi letaknya ada di resource ya, di bagian resource. Nanti pilih ini saya close dulu ya. Bagian resource, manage add data sources gitu. Nah, lalu nanti diklik edit. Harusnya sih udah langsung auto convert ya pada saat kita import data sih gitu. Dia ada pilihan langsung auto convert sebenarnya. Oke, tapi beda-beda ya. Makanya tadi saya sempat tanya, ternyata teman-teman bilangnya, "Oh, sudah ya, Kak ya." Oke, ya udah kalau sudah gitu. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita mau bikin line chart. Nah, line chart itu sebenarnya tipsnya itu aja ya, yang sering isu lah gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian styles nanti. Nah, style itu ya dari sisi warna, lalu kemudian, nah ini bisa dicek lah gitu ya. So, data label kan data labelnya nggak ada gitu. Oke, terus kemudian show point berarti butuh titik-titik di sini. Ya, coba dites dari sisi series lah ya di sini ya. Disesuaikan sama punya saya ini akan lebih cakep lah ini. Compact numbernya kita checklist. Nah, settingannya kayak gini. Coba disamain. Nah, ini lebih eye catching gitu. Nah, ditambah lagi nanti kita bikin smoothed line-nya. Boleh. Kalau mau pakai seleranya pakai yang smoothed line. Oke. Sampai sini, ini soal settingan ya teman-teman ya, settingan dan juga memang selera dari sisi eh, visualisasi yang teman-teman suka pakai gitu. Tapi informasinya udah lancar itu untuk melihat historical seperti ini. Ini udah oke. Nah, ini bagian general kita pilih smooth. Nah, ini kalau kita mau bikin pakai smoothed line gitu. Oke. Coba disesuaikan seriesnya. Ini nanti masuknya ke style ya, jadi bukan setup lagi. Jadi setiap chart itu ada dua tipe yang kita perlu isi, yaitu setup. Setup itu ngomongin dari sisi datanya, ya. Kalau style itu lebih ke pewarnaan, gitu ya. Terus kemudian tampilan-tampilan yang secara defaultnya belum ada. Nah, ini kita bisa munculin di sini, gitu. Nah, ini nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ubah warnanya, feel free gitu ya. Ini bawaannya dia sudah warna biru. Oke, sampai sini mungkin saya izin lanjutin dulu. Kita bikin satu lagi. Jadi karena materinya lumayan padat juga ya teman-teman ya. Jadi saya ada beberapa ngasih tips untuk add control dan lain-lainnya lah gitu ya. Nanti habis itu saya lanjutin yang satu chart dulu gitu ya. Misalkan mau pakai donut chart atau bar chart teman-teman bisa pilih sendiri lah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dari situ. Cara biar round. Oh, ini pakai smooth line ya. Oke. Saya cek lagi dari sisi stylenya. Oke, tadi ada yang nanya angkanya kenapa banyak. Oke, itu di bagian sini ya. Ntar compact number ya data labelnya. Jadi awalnya data label itu kan
nggak kita setup ya, masih blank gitu. Nah, ini kita perlu checklist. Oke. Nah, di sini pilih compact number. Nah, kalau dia diganti compact number, dia langsung otomatis nge-generate seperti ini. Kalau kita di Microsoft Excel tuh harus ke format teks gitu. Agak effortnya gitu. Tapi kalau di sini dia udah langsung otomatis pilih compact number, lebih bagus. Hmm. Oke. Nah, kalau mau soal font size dan lain-lainnya coba disesuaikan mungkin dari sisi zoom-nya ya, atau mungkin font family-nya atau font color-nya itu coba dicek lagi aja. Itu bawaannya memang sudah seperti ini ya, teman-teman ya. Hmm. Oke, so far clear teman-teman. Intinya bikin line chart dulu aja, kalau mau cakep kayak gini gitu. Tapi kalau teman-teman mau rapi-rapi lagi, nanti kita bisa lanjutin di after class ya, biar tahu sebenarnya tipsnya bukan cuma bikin chartnya aja. Kalau bikin chart teman-teman nanti bisa pilih. Tapi ada hal yang harus teman-teman kuasai yaitu untuk menginteraksikan si dashboard itu, gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjutkan, saya bikin satu chart lagi untuk donat chart ya. Isinya adalah si kategori. Nah, kategorinya yang dipakai adalah kategori clean ini nanti. Nah, gimana cara kita untuk nambah chart? Nah, kita bisa pilih add a chart lagi di sini. Nah, saya pakai donat chart. Taruhlah di sini. Enak dia sebenarnya drag and drop aja ya. add, add chart ya, lalu teman-teman pilih donat chart. Ini teman-teman bisa pilih banyak sekali gitu ya. Oke, defaultnya dia muncul seperti ini. Nah, ini balik lagi berarti kita pilih setup teman-teman. Oke, karena teman-teman tadi udah belajar bagian si grafik total sales, saya mungkin akan tanya teman-teman di sini kalau saya mau bikin per kategori ya. Jadi secara outputnya itu ekspektasinya saya mau munculin persentase per kategori gitu. Nah, dimensinya apa? Matriksnya apa, teman-teman? Dimensi dan juga matriks. Coba dimensi apa, matriksnya apa? Ada yang mau menjawab? Oke. Oke, ada yang nanya kertasnya panjang gimana? Oke, matriksnya quantity. Oke, kalau mau memang quantity gitu ya, dimensi kategori. Oke, sip. Oke, jadi benar dimensinya kita tinggal drag and drop kategori clean kita taruh ke dimension. Jadi sampai warnanya merah gitu ya. Taruh ke kategori clean, nah dia langsung muncul persentase seperti ini. Gitu. Nah, soal desain warna coba teman-teman nanti lihat dari sisi style ya. Kalau saya sih sukanya em, bentar. Jadi kalau saya sukanya settingan saya ya. Settingan saya itu mainnya di sini inner radius. Nah, inner radiusnya agak pertebal sedikit aja gitu. Nah, itu sukanya saya gitu ya. Lalu kemudian ada lagi nih yang eh, dari sisi warna ya. Nah, di sini colornya by apa gitu. Nah, kita bisa pilih single color. Saya suka single color nih. Jadi warnanya bisa kita pilih. Jadi color by, kalau tadi kan dia kan random lah ya gitu warnanya. Saya sukanya yang gradasi. Single color, terus warnanya di sini bisa dipilih. Mau warna apa? Biru atau hijau gitu misalkan. Karena di sini temanya kita sudah mainnya biru, kita pakainya yang biru gitu. Itu kesukaan saya kalau saya bikin donut chart atau pie chart ya. Oke, akan lebih cakep lah gitu. Nanti sisanya teman-teman bisa explore bagian style di sini ya. Di sini mau warnanya, teksnya di sini ini bisa kita pilih-pilih. Teman-teman boleh boleh cek-cek lagi lah gitu ya. Oke, sampai sini sudah dapat dua chart ya, teman-teman ya. Oke, saya mau ajarin hal yang lebih eksklusif lagi nih, teman-teman. Jadi bukan soal bikin seninya, tapi saya mau show something yang lebih powerful lah di Looker Studio ini, gitu. Oke, teman-teman tahu istilah slicer mungkin di Microsoft Excel, gitu ya. Tahu istilah calculation field.
di Microsoft Excel atau di Power BI gitu ya. Nah, di sini pun juga ada gitu. Tapi namanya bukan slicer. Jadi gini aja, biar teman-teman kebayang, saya coba show resultnya ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini tuh kita bisa bikin se-powerful ini gitu ya. Dari saya refresh dulu. Kitchen equipment sales performance gitu. Jadi ada bentuk slicernya ya. Nih kalau teman-teman lihat di sini. Nah, slicer itu kan sama kayak gini ya. Jadi kalau kita filter status clean, refund, kemudian city clean gitu ya. Ini dia langsung muncul juga. Nih, klik refund misalkan. Nah, di sini historikalnya juga berubah. Klik clean, apa si complete, cancel. Nah, di sini pun juga ikut berubah. Ini mirip dengan penerapan si slicer lah ya gitu ya. Tapi namanya di sini bukan slicer gitu. Sama nanti kita juga ada yang namanya eh naratifnya bentukannya kayak gini. Silahkan pilih analisa yang ingin Anda lihat untuk mencapai top sales. Misalkan saya mau ngambil top kotanya, oke Jakarta Pusat. Kalau mau ngambil top produknya apa ya? Nah, waktu di search produk dia langsung muncul di sini mesin kopi espresso rumahan gitu. Oke. Jadi si Google Data sendiri tuh bisa se-powerful ini gitu sebenarnya. Cuman di belakang layarnya memang ada sesuatu yang harus kita kerjain. Nah, apa itu? Nah, ini yang akan kita akan coba saya ajarin walaupun memang lumayan tricky ya, teman-teman ya. Oke, jadi di bagian slide saya kalau teman-teman lihat di sini pokoknya cara bikin line chart, terus kemudian bar chart. Ini teman-teman udah bisa trial and error lah gitu ya nantinya ya. Karena udah tahu konsep dimension sama matrix kan. Gitu. Nah, ada hal yang lebih penting lagi yaitu apa? Parameter, calculated fields dan juga drop down list di sini. Nah, ini yang akan kita bahas. Mungkin dari yang pertama dulu kita bahas calculated field ya. Jadi field tambahan yang berisi kalkulasi lah gitu. Ada kalkulasi tambahnya. Teman-teman kemarin familiar dengan istilah cash band di query? Nanti akan ketemu lagi di sini gitu. Cash band juga ya. Jadi nanti di VBA juga ada namanya cash band juga gitu kalau di Microsoft Excel. Jadi kita memang tidak akan hilang dengan istilah logical yang ada di dunia perdataan ini gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu nanti kalau kita ngomongin calculated field dan juga si parameter gitu. Nah, kalau bentuk yang tadi saya show secara slicernya itu drop down list namanya gitu. Jadi tiga komponen ini yang penting banget teman-teman harus kuasai dan bagaimana sih cara buatnya gitu. Ini tricky teman-teman. Jadi cukup hati-hati gitu. Oke. So far dari data yang ada tuh bisa bikin kayak gini ya teman-teman ya. Saya bikinnya juga dadakan juga. Jadi mohon maaf kalau misalkan masih ada kurang-kurangnya juga. Cuman secara fiturnya itu sudah mencakup semuanya gitu. Oke. Icon teman-teman bisa download, pilih image di sini ya. Kalau misalkan mau tambah-tambahin icon. Oke, pertama saya mau ajarin dulu soal si calculation field ya, teman-teman ya. Oke, kita cek di bagian calculation field. Misalkan ya di sini ya. Ntar ya, better calculation field atau eh oke, slicer dulu. Kayaknya yang lebih gampang si slicer dulu ya, teman-teman ya di sini ya. Oke, biar enak. Slicer itu tempatnya ada di add control ya. Karena kalau kita ngomongin calculation field sama parameter nih agak tricky gitu. Jadi biar gampang ke sini dulu ya. Oke, add a control ya. Di sini banyak sekali pilihannya, teman-teman. Bisa ada slider, ada input box, ada drop down list gitu. Kalau yang saya pakai tadi itu adalah fixed size list. Ini yang cukup mirip dengan slicer, namanya bukan slicer gitu. Tapi secara tujuannya semuanya di sini untuk memotong lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pilih fixed list, nah nanti akan muncul seperti ini. Oke, bentuknya bisa kontrolnya bisa bentuk drop down atau pakai fixed list gitu. Oke, saya ulangin. Pilih add a control, teman-teman pilih fix size list. Nanti boleh dicoba yang lainnya.
Oke, sama semuanya ngomongnya adalah setup dan juga style. Nah, setupnya di sini cukup menampilkan control field-nya. Yang mau dikontrol apa? Oke, yang mau saya kontrol di sini misalkan adalah mau lihat per kategori gitu, atau mau lihat per city, atau mau lihat per status. Nah, jadi itu dimensi yang ingin kita munculin gitu ya untuk bagian filternya. Oke. Nah, di bawahnya juga ada matrix. Misalkan kita butuhin juga kayak gini butuhannya, gitu ya. Kalaupun nggak dibutuhin ya udah nggak usah show value, boleh dihilangin, gitu. Jadi kalau kita lihat slicer biasanya kan nggak muncul ya ini ya. Jadi ini boleh dihilangin, nggak usah, gitu. Oke, caranya sama persis, tinggal drag and drop. Jadi pilih aja status clean, taruh di control field. Nah, oke, nah matriksnya muncul nih yang komplit 419. Nah ini bisa kita buang matriksnya, nggak usah pakai matriks deh gitu. Oke, jadi langsung muncul kayak gini aja status clean. Oke, nah di sini kalau kita filter complete, refund, gitu ya, kita buka filternya, jadi kita tahu yang cancel historicalnya seperti apa sih, gitu. Jadi ini sama persis dengan si slicer. Kuncinya apa? Kuncinya. Kalau teman-teman tahu slicer itu kan pasti hubungannya adalah report connection, ya, mengkoneksikan antara chart satu dengan chart yang lainnya. Kuncinya di bagian chart yang kita buat, kalau scroll di bagian setupnya di paling bawah itu ada namanya chart interaction. Ini harus di checklist. Tapi ini defaultnya memang dia checklist gitu. Jadi kalau misalkan memang ekspektasi kita filter ini si chart ini tuh tetap fix segini, nggak perlu ada perubahan. Nah di sini boleh di cross filteringnya itu di uncheck, di untick gitu. Nah ini di disable gitu. Ini interaksinya. Jadi kalau misalkan kita pilih complete, di bagian sini berubah, tapi di sini nggak berubah di bagian chartnya. Pie chartnya berubah, tapi si line chartnya nggak berubah. Itu karena apa? Karena si cross filteringnya kita disable. Gitu. Oke, masih loading ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Internetnya pengaruh banget soalnya kalau di Google teman-teman. Beda kalau teman-teman belajar di Microsoft Excel kan nggak live gitu ya. Jadi kalau di sini dia memang memakan internet yang cukup banyak ya, karena secara UI-nya tampilannya kan banyak sekali visualisasi ya gitu. Oke, nah teman-teman bisa explore add a control yang lain gitu. Add a control yang lain teman-teman bisa cek juga misalkan mau mau drop down list gitu ya. Oke. Atau mau dead range control ya. Dead range control di sini untuk memfilter dengan datanya itu adalah si tanggal formatnya. Oke, jadi ini semacam timeline ya, timeline filter. Oke. Ini juga buat bentuk slicer tapi nanti bentuknya adalah tanggal. Nah, di sini nanti pilihannya adalah kita bisa pilih range tanggalnya di tanggal berapa. Nah, defaultnya dia auto gitu. Bisa juga sebenarnya di sini kita pilihnya dari sorry, fix ya. Tanggalnya filternya pokoknya selalu di 2025. Nah, ini kita bisa setting juga di sini. Today, this month, ini bisa kita setting gitu. Tapi defaultnya dia auto. Jadi dia akan memunculkan semua tanggal yang ada di kalender Google gitu. Ini kalau teman-teman klik view, nah, ini kan select data range kan. Nah, ini view kalau misalkan kita tampilin ya, ini kan auto date range. Ini sampai 2024 sampai tahun berapapun dia muncul gitu. Jadi bukan fix gitu. Balik lagi ke menu edit. Jadi kalau mau sisi visualnya teman-teman bisa klik view ya di sini ya. Kalau mau melihat tampilan ke user nanti seperti apa sih gitu ya. Oke, kita udah bikin kontrol untuk data tanggal dan juga status clean. Oke, sambil saya cek di kolom chat ya.
Kak, kok pie chartnya nggak ngikutin? Oke, berarti coba diklik Kak di bagian sini. Coba setupnya di scroll paling bawah ya di bagian chartnya cross filtering ya. Ya, ini yang tadi saya bilang chart interaction. Kalau misalkan dia nggak ngikut cross filteringnya berarti ke disable. Oke, oke. Opsinya nggak ada mentok di short apa nih? Oh, opsinya mentoknya di short doang, nggak ada ya. Oke, wah harusnya harusnya nih saya juga bukan yang berbayar ya teman-teman ya. Jadi coba dicek chart tabnya di sini udah dipilihnya yang donut chart ya, bener kan? Betul, klik chartnya dulu. Oke. Oke, yang grafik line juga Kak record count. Oke, ini berarti matriksnya ya. Kita ngulangin dimension dan juga matrix nih. Ya, kalau record count berarti matriksnya masih di setupnya total sales. Oke, ini saya kasih sesi mungkin 1 sampai 2 menit buat nge-flashback nggak apa-apa ya. Saya flashback dulu. Oke, kalau misalkan grafiknya hilang, ini kan posisi lagi ke save ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kondisi sekarang sudah ke save, teman-teman bisa back ke data studio home di sini di bagian kiri nih. Nah, coba dibuka lagi deh. Memang terkadang kayak gitu, teman-teman. Nih, punya saya tadi dashboard class via BigQuery gitu. Coba diklik lagi aja apakah masih sama seperti itu. Ini kan memang agak lama ya, nih tampilannya. Nah, kita ke mode edit, jangan mode view. Jadi defaultnya dia akan munculnya ke mode edit gitu. Hmm. Oke, oke, pertanyaan dari Kak April. Kemarin di BigQuery ada analisis Pareto. Itu bisa divisualisasi juga apa tidak? Oke, jadi ini yang tadi saya bilang, ETL-nya itu nggak ke embed. Nah, jadi kalau mau memvisualisasikan itu harus bikin view dari sana. Nanti kita get datanya itu eh ya visual dari si Paretonya itu, gitu. Hmm. Atau kita customize-nya nanti berdasarkan calculated field sama eh, si parameter yang nanti akan saya jelasin juga sih. Kita harus bikin query-nya di dalam sini gitu, bikin codingannya gitu. Karena view yang kita get itu benar-benar data mentahnya. Hmm. Oke, sip. So far beberapa udah saya jawab ya teman-teman ya. Jadi kita bikin dua add control ini tadi ya. Yang pertama adalah fix set list. Yang kedua adalah bikin date range control. Oke, jadi sudah bikin dua ya teman-teman ya di sini ya. Oke, coba kita blok full. Ini kalau mau kita turunin ke bawah di blok full aja, dikasih panah bawah gitu ya. Hmm. Nah, ini bisa kita customize. Oke, saya lanjut teman-teman. Ya, udah bikin fixed list. Nah, sekarang kita ngomongin calculation field. Oke. Nah, calculation field ini ya, ini cenderung eh bahasanya lebih banyak kan bahasa SQL gitu. Jadi bayangannya gini, teman-teman. Ya, misalkan saya buat yang namanya, bentar, biar kebayang ya. Saya buat di Excel dulu. Nih, kayak gini. Contoh ya, misalkan teman-teman mau bikin if sama dengan if. Jika si transaksinya ini ya, total sales ini, oke, lebih dari sama dengan 1 juta, kita kategorikan dia adalah big transaction. Oke. Selain itu berarti normal transaction. Oke. Nah, ini kan harus kita bikin rumus ya. Ya, kan ini kan berarti field baru. Oke, untuk mengkategorikan ini gitu ya. Nah, kita kan berharap ada field baru gitu. Jadi, eh instead of teman-teman ubah di query-nya, ya. Jadi sebenarnya bisa aja teman-teman harus add dari sisi query-nya yang di BigQuery itu ditambahin field baru ya dengan rumus seperti ini gitu. Nah, tapi di Looker
Ya di Looker Studio itu kita difasilitasi teman-teman. Oke, difasilitasi untuk membuat additional calculation yang belum ada di database kita. Oke, saya ulangi. Tujuannya adalah kita ingin menambahkan additional calculation yang belum ada di database kita. Nih, contoh kan di sini cuma ada kategori clean. Misalkan kita mau mengkategorikan lagi. Oke, kalau kategori clean-nya itu up, misalkan alat masak, saya mau naruhnya sebagai apa? Kalau alat simpan, maunya jadi apa gitu. Nah, itu kan pakainya cache bin. Ya enggak? Jadi kayak if ini maka apa, if ini maka apa gitu ya kemarin diajarinya ya. Nah, di sini pun juga seperti itu. Nah, kita bisa tambahin field baru. Tempatnya di mana? Ada namanya add a field di sini. Nah, add a field betul banget kalau di Power Pivot itu DAX Measure ya. Power Pivot, Power BI itu DAX Measure. Nah, kita bisa bikin si add a field. Nah, field name-nya misalkan di sini kita bikin namanya Remarks Transaction. Oke. Nah, di Remarks Transaction ini baru kita bikin kayak kemarin case. Terus kemudian bisa kita tap biar cakep. When, nah di sini disesuaikan ya teman-teman ya. Table saya kan total itu total sales. Saya pakainya total sales lebih dari sama dengan 1 juta berarti nolnya 6 ya. Then big transaction. Nanti saya kopas di kolom chat. Ini kalau teman-teman udah ada bekal BigQuery harusnya sudah aman ya ini ya. Lalu kemudian kita pilih else. Kalau else apa? Normal transaction. Ini pun juga lemot ya kadang ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih N. Oke. Oke, jadi kayak gini aja. Oke, nanti saya ulang ya. Tadi di bagian pojok bawah itu ada namanya add a field. Ya. Oke, wah ini ada error nih. Wait. Oh ini sorry, ini saya belum ada sintaks tutupnya. Normal transaction. Transaction. Oke, tanda kutip. Jadi sama kayak kalau kita ngomongin string atau teks selalu ada yang namanya ini ya, tanda kutip ya. Nah, ini kalau nggak ada error dia udah muncul nih kayak gini. Formulanya tetap harus dimulai dengan case yes. Betul, karena dia basicnya ya sama kayak di query ya. Oke, field name-nya apa, field ID di sini sudah otomatis sebenarnya bawaan dari si Google-nya. Jadi nggak perlu diapa-apain. Lalu teman-teman klik save. Saya coba copy dulu ya. Oke. Nanti disesuaikan aja di sini total sales bener nggak sama nggak total underscore sales. Lalu di tas klik save. Nah, harus sampai muncul calculated field save ya di bagian pojok di sini ya. Takutnya belum update nanti. Kalau sudah selesai, lalu kita klik done di sini. Nah, di sini ada tulisan remarks transaction. Jadi ada tambahan ya. Nah, dia bentuknya ada fx di sini depannya. Nanti ada fx. Nah, ini kalau diklik nih teman-teman product name, dia nggak ada fx-nya. Kalau ini dia ada fx-nya. Ini salah satu bentuk bahwa ini additional additional calculation field. Gitu. Oke, tadi tempatnya di sini ya teman-teman ya. Add a field. Ini boleh di manapun, nggak harus klik chart yang khusus gitu ya. Jadi boleh di canvas ini teman-teman klik add a field. Gitu. Nanti dipilih add calculated field. Oke. Oke, so far clear teman-teman. Oke, aman ya. Aman ya. Oke, tadi saya bikinnya 1 juta gitu ya. Oke, ulang. Add a field, pilih add calculation field, ya. Lalu field name-nya diisi, field ID-nya udah otomatis. Nah, tinggal di copy saja itu cash band yang saya tulis di kolom chat. Kalau mau langsung gitu ya. Nanti boleh dicek field name-nya ya, apakah sudah masuk gitu ya. Lalu dari klik save, kemudian klik pilih update. Save sama update ya.
Pas klik add calculator speed bisa. Nggak bisa muncul gini kah? Apa gimana? Nah, ini loading biasanya teman-teman. Sama ya. Ini kadang loadingnya memang cukup lama ya. Coba di close lagi, dibuka lagi gitu kayak tadi ini. Baik ke home terus diklik lagi. Coba-coba gitu aja. Tapi apakah teman-teman yang lain ada yang berhasil? Kak, sintaksnya apakah sama kayak BigQuery kemarin? Apakah ada dokumentasi sintaks lengkapnya? Oke, dokumentasinya nanti akan disediain ya, teman-teman ya. Di kunci jawaban sih harusnya ya. Oke, ini ya, pilih cache when. Karena teman-teman ekspektasinya kan sudah belajar di BigQuery kemarin ya. Nah, harusnya sih aman. Oke. Oke, sampai sini clear teman-teman. Nah, sekarang kalau kita buat sebuah eh, chart ya, teman-teman bisa bikin chart. Mungkin kita bikin vertical bar chart aja ya. Oke, buat ngetes teman-teman. Buat ngetes beneran muncul atau tidak. Oke. Wah, kanvas saya di sini eh udah nggak muat nih gitu kan. Ini salah satu tips saya juga biar biar teman-teman tahu gimana cara menambah ya gitu. Oke, ini cara tempatnya bisa kan kita mau memperlebar atau memperpanjang kanvas kita bisa pilih page terus kemudian current page setting. Nah, di sini kanvas settingnya kita bisa setting misalkan tingginya atau lebarnya. Misalkan tingginya saya mau tambahin jadi 1200. Nah, kalau kita scroll dia jadi makin panjang. Ya, ke menu page, pilih current page setting. Oke. Nah, di sini yang ingin saya munculin adalah calculation field yang tadi baru kita bikin ya. Jadi masuk ke setup. Nah, di sini dimensionnya jangan status clean, melainkan kita buat dari si Remax transaction tadi. Sama kayak tadi, taruhlah dia di ABC di sini. Yang dimension x-axis. Jadi buat ngetes teman-teman sudah berhasil atau tidak gitu. Oke, big transaction-nya sama normal transaction-nya berapa gitu. Hmm. Oke, matriksnya di sini kalau menurut teman-teman lebih benar total sales atau record call? Coba saya tanya. Kalau kita mau lihat kayak gini, ya, ini kan dengan asumsi formula ini tadi ya teman-teman ya. Coba diskusi lagi nih. Matrix biar tahu. Oke, ada yang bilang record sama total sales. Oke, record count atau total sales. Oke, jadi ini kalau teman-teman lihat sebenarnya eh ini asumsi Remax ya. Harusnya totalnya segini. Yang big transaction itu ada 1519, yang normal itu ada 8481. Nah, ini pakainya count bukan sum. Jadi kita nggak ngesum sih total sales, melainkan kita nge-record berapa transaksi yang ada di situ. Jadi sebenarnya dari sini pun juga bisa agregasinya kita ganti count. Tuh. Hmm. Nah, jadi normal transaksinya berapa, big transaksinya berapa. Nah, kita coba cek dari style, teman-teman bisa munculin label. Kita cek label, scroll ke bawah, mana label. Legend sudah. Bentar, kadang memang agak hilang-hilang ya. Show data label. Ya, this. Oke, 8481 normal transaction, big transaction-nya 1519. Oke, sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Sambil saya lihat. Adjust ukuran page-nya di menu page ya, teman-teman ya. Di sini page, terus kemudian current page setting. Oke, ini tadi kita belajar calculation field gitu ya. Jadi implementasinya kayak gini nih. Total skin normal transaction-nya itu 8481, big transaction 1519. Berarti transaksinya dari 1000 yang dia itu di atas 1 juta itu ada 1519. Oke, saya ulang ke bagian bikin bar chart-nya ya. Ini kan tadi dari add a chart, teman-teman pilih bar, vertical bar chart. Oke, kan dapat ya. Udah nih layoutnya seperti biasa kita setup nih. Kita setup.
taruh di sini di dimension remark transaction. Ini sesuai dengan calculation field yang teman-teman buat tadi. Ditaruh nih remark transaction. Nah, lalu si matriksnya awalnya kan ini sum of total sales ya. Nah, kita ganti secara agregasinya itu menjadi count ya. Intinya ini kan record count. Harusnya kan secara totalnya kan ada 10.000 gitu. Jadi di sini kita bisa ngedetect, oh ternyata si normal transaksinya itu 8.481 loh, big transaksinya 1519 gitu. Oke, ini juga nih. Kalau terlanjur klik kayak gini berwarna, teman-teman bisa klik silang di sini ya. Ini namanya cross filter via chart ya. Jadi kita bisa bikin slicer via chart. Jadi kalau kita klik di sini, semuanya yang ada cross filternya dia berubah. Nah, di sini boleh disilang ya di bagian pojok kiri di sini. Oke? Kok segini? Nah, ini mungkin terkait dengan data nol, mungkin nanti coba di-mention lagi gitu ya. Coba dicek ya. Oke, transaksinya big transaction gitu. Nanti dicek dari sisi datanya dulu. Cuman yang penting teman-teman kan ini ya eh apa caranya lah gitu ya. Oke, udah tahu bikin cash when dan lain-lain itu tadi. Atau mungkin tadi 1 jutanya kurang gitu. Ini kalau saya cocokin dengan Excel sih udah equal ya tadi ya. Oke, ada satu lagi teman-teman sebelum kita tutup biar materinya full. Ada namanya parameter. Oke. Parameter tuh yang mana sih Mas Adi kalau contoh yang tadi saya tunjukin? Oke. Parameter itu yang di bagian sini, teman-teman. Jadi kita ada semacam dialog dengan si user. Misalkan ada eh kita bikin ya, istilahnya ini aja nih. Oke, ini yang sama ya. Total sales by transaction. Oke. Kalau misalkan settingan awal kita tadi kan 1 juta. Nah, bisa nggak kita mau ubah menjadi let's say 5 juta. 5 juta kegedean, sorry sorry. Yang 5 juta, 500.000. Nah, kalau kita enter, maka si total sales by transaksinya pun juga berubah. Gitu. Jadi kayak kita membuat parameter yang akan kita gabungin ke si calculation field. Gitu. Kebayang nggak teman-teman? Jadi cash burn-nya tadi kita ganti dengan si parameter. Yang tadinya 1 juta, kita ganti ke parameter. Nah, parameter itu nanti biar si usernya yang input. Nah, ini biasanya kita setting untuk ngecek simulasi target versus actual. Kalau targetnya berubah segini, nanti visualisasinya jadi gimana? Oke? Kebayang ya, ini kalau saya ganti 800.000 misalkan per transaksi. Nah, dia pun juga berubah di sini. Sampai nggak muncul nih di sini ya. Gitu. Di sini 7.968 yang nilainya di atas 800.000. Ini saya nggak munculin labelnya ini, salah. Oke, gambarnya kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin parameter ya, teman-teman ya. Parameter sebenarnya bikinnya simple. Tempatnya itu dia sama di sini ya. Eh, nanti kita bikinnya input box sebenarnya. Fiturnya kan pakai kontrol ya. Input box. Oke, nah di sini. Nah, remarks transaction nih kan, di sini tulisannya kan. Nah, untuk bisa menampilkan si parameter biar dia muncul di sini, kita harus bikin yang namanya add a parameter. Jadi ini kan data kontrolnya ya. Data kontrolnya kan tadi bentuknya input box. Oke, sampai sini clear. Nah, ekspektasi kita nanti dia akan berubah di sini control fieldnya itu adalah dari parameter yang kita buat. Oke. Let's say parameter yang kita buat adalah limit transaction misalkan. Kita bikin add a parameter ya. Saya ulang, discard change saja. Hmm, Saya dan dulu. Nah, di sini pilih add a parameter. Oke, kemudian di parameter name-nya teman-teman bikin limit transaksi. Nah, gitu. Tipe datanya apa? Text atau number. Nah, sesuai dengan yang nanti kita inputin. Kira-kira yang kita inputin nanti apa? Kalau limit transaksinya. Kita inputin adalah number. Yang nggak ada desimalnya, nggak apa-apa. Gitu. Oke, default value-nya kita tulis
di sini misalkan tadi 1 juta ya defaultnya. Jadi kalau misalkan nggak kita tulis pun dia defaultnya itu sudah membaca ke 1 juta. Oke, sampai sini clear ya. Jadi tadi kita pilih add a calculation, add a parameter. Nanti teman-teman pilih di sini. Bikinnya simple kayak gini. Nah, kita klik save. Sudah, harusnya kalau dia ke disable, di sini kita pilih done. Memang cukup lama, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul limit transaksi nih parameternya. Nah, ini yang kita ganti ke bagian control field. Nah, dia defaultnya 1 juta. Oke, pertanyaannya apa? Hah, si calculation field kita tadi, itu dia kan refernya kan fix, angka fix 1 juta gitu ya. Nah, gimana caranya biar ada dialog? Nah, berarti kita perlu edit, ya kan? Kita perlu edit yang awalnya tadi angkanya 1 juta, kita buat eh dia refer ke si limit transaksi, gitu. Jadi flow-nya kayak gitu nih, gitu. Oke, nah nanti akan muncul dialog nih dengan si usernya. Jadi user interface-nya lebih powerful gitu. Nah, karena di sini nggak bisa klik edit, teman-teman bisa masuk ke bagian resource lagi. Ya, ini yang bagian tadi ngubah tipe data sales data ya, sales date ya. Pilih manage add data source. Jadi pilihannya ada dua teman-teman, mau edit yang existing atau create baru. Cuman idenya sama tadi ya. Idenya yang tadi awalnya itu kita si Remax transaction nih, kalau saya klik di sini, ini. Nah, ini kalau diklik, dia kan langsung ke edit di sini. Nah, yang awal ini 1 juta, kita ubah menjadi limit. Ini harus sama ya. Nah, limit transaksi. Gitu. Sampai warnanya muncul merah kayak gini. Berarti dia nggak ada error. Nah, ini kita klik update. Nah, kayak gitu ya. Cuman idenya kayak gitu ya, terkonsep ya teman-teman ya. Yang penting idenya dulu. Ada begini teman-teman bisa praktek ya. Ini kalau saya klik done, lalu saya close lagi, saya balik. Misalkan di sini saya ganti dia menjadi nilainya itu 500.000. Saya enter, maka si grafik yang di bawahnya pun juga ikut berubah. Jadi kayak kita bikin if. Ya, kalau di sini kan kita bikin if-nya refernya ke si ini ya, si angka 1 juta. Nah, misalkan kita bikin ada input number di sini gitu. Please input di sini. Nah, ini kita refer nih. If total sales-nya lebih dari si W2, maka bacanya big transaction. Selain itu normal transaction gitu. Nah, itu sangat powerful buat kita berbuat istilahnya kita mau bikin dialog dengan si user gitu. Jadi parameter itu sangat kepake. Gitu. Jadi banyak sekali fitur yang mungkin nanti kita bisa gunain pakai kalau teman-teman lihat di bagian chart saya di sini cukup kompleks ya yang tadi saya show ya. Memang banyak tools-tools atau fitur-fitur yang tadi saya pakai gitu. Hmm. Gitu. Cuman yang tadi saya bahas itu sebenarnya udah dapat semuanya teman-teman ya. Mulai dari bikin si chartnya, lalu kemudian cross filtering, lalu kemudian bikin slicer, kemudian bikin parameter, calculation field. Nah, itu hal-hal advance yang memang harus dikuasai kalau teman-teman belajar Looker Data Studio. Sisanya teman-teman bisa pakai F-pattern tadi untuk bikin grafik dan lain-lain, bikin chart, ya, kemudian bikin card untuk KPI-nya. Nah, ini juga simpel juga, teman-teman tinggal taruh aja angkanya, misalkan total sales, nanti ditaruh total sales gitu. Total transaksi, total quantity gitu. Jadi jangan terpaku dengan desain yang sudah saya share aja gitu. Tapi teman-teman juga perlu explore lebih dalam lagi. Gitu. Tapi teori yang perlu teman-teman kuasai tadi saya sudah sampaikan. Mungkin kita langsung open aja mungkin Kak Beben ya, biar tidak lama-lama juga. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ardi atas pemateriannya. Boleh nih teman-teman diapresiasi dulu Kak Ardi gitu ya. Nah,
Boleh ya teman-teman diapresiasi dan juga buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand gitu ya. Boleh raise hand ataupun di kolom chat juga boleh ya teman-teman jika memang ada pertanyaan. Aku bakal satu aja ya pertanyaannya karena sudah pukul 21.02 juga gitu ya teman-teman. Nah, boleh dari Kak Muhammad Imam. Sorry, Kak Muhammad Iman. Oke, thank you Kak. Kak, mau nanya yang si Google Looker ini kan kalau saya kan kebetulan makainya kan spreadsheet tuh. Nah, kalau misalnya untuk monitoring sales harian, nah itu bisa langsung update otomatis nggak dia ke Google Looker itu dari spreadsheet kita? Ya, oke. Jawabannya langsung saya jawab, tentu saja bisa ya. Apalagi ini kan dia satu ekosistem ya. Jadi ini sangat bisa sih kalau misalkan get datanya itu langsung pakai spreadsheet. Jadi once si spreadsheetnya update, maka si Looker Studio-nya pun juga akan ikut update ya. Dia soalnya masih satu ekosistem. Pun juga kalau BigQuery ya, query-nya dia update, source data kita refresh dia pun juga ikut update gitu. Oke, terima kasih Kak Adi atas jawabannya ya teman-teman. Mungkin kita adain satu lagi pertanyaan deh ya. Boleh teman-teman yang mau raise hand ataupun di kolom chat boleh ya. Atau ini nih ada pertanyaan dari Kak Hendri Saputra gitu Kak. Saya di kantor Power Query yang berisi jutaan row. Lalu visualisasi menggunakan Power BI. Tapi tiap kali aku refresh Power Query membutuhkan waktu 2 jam. Ada saran nggak untuk mempersingkat refresh Power Query ku gitu? Oke, Mungkin itu lebih ke Kak Clara, namun Kak Ardi aman nggak? aman 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 ya. Jadi itu kebetulan kan pakai Excel ya jadinya kan itu kalau karena dia yang pertanyaan Power Query justru Power Query ke Power BI. Jadi kalau kita bicara soal ini ya refreshnya ya kenapa dia butuh waktu lama gitu ya itu balik lagi tergantung datanya ya datanya. Jadi kalau waktu tiap refresh si Power Query-nya itu butuhin waktu 2 jam. Nah, kita lihat dulu nih get datanya dia dari mana. Jangan-jangan yang salah itu bukan Power Query-nya, tapi si scheduler pada saat dia nge-get data ya. Nah, itu harus dicek dulu Power Query-nya itu ngambilnya dari data apa ya, si jutaan row-nya itu. Apakah dari Microsoft Access atau memang dia langsung get dari query gitu ya. Atau dari Azure banyak sekali kan fitur untuk get datanya kan. Nah, pada saat kita get data itu tentunya kan itu ada runtime-nya gitu ya. Pada saat runtime-nya itu kita bisa cek, bisa jadi proses get data ETL-nya kita yang bermasalah sebenarnya dari sisi filtering data, terus mungkin kita short data gitu-gitunya kan. Lebih ke situ ya, Kak Endri ya. Jadi sebenarnya bukan isu Power Query atau Power BI-nya. Harus dicek sumber datanya yang 1 juta itu dan get datanya dari mana dulu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan ya teman-teman, karena kita juga bakal langsung ngumumin beberapa pemenang nih Kak Ardi untuk di pertemuan terakhir kali ini boleh ya dibantu oleh Kak Hana gitu ya. Untuk pengumuman pemenang-pemenang yang ada di Bootcamp Data Analyst Batch 6 hari ini gitu ya. Boleh di share screen terlebih dahulu dan juga siapa nih yang teman-temannya merasa aku aktif banget, aku keren banget, boleh ya kita kita ramaikan gitu ya di kolom chat gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk pemenang di Data Analyst with AI batch 6 kali ini gitu ya. Boleh selanjutnya. Nah, untuk pemenang testimoni video gitu ya yang berhak mendapatkan Fast Track Karyanext dan juga Imani gitu ya. Boleh nanti konfirmasi ya akun yang menang. Nah, ada kamu Tia Sheila 18. Nah, boleh nantinya kasih tahu ke admin Telegram gitu ya gitu ya pemenang testimoni video dan dapatkan juga benefit-benefitnya. Masya Allah, ternyata bukan saya nggak apa-apa Kak Vina. Boleh dicoba di next batch gitu ya dan juga selanjutnya boleh. Nah, di sini siapa yang merasa peserta sangat teraktif? Nah, kita teraktif itu lihat dari teman-teman di Discord dan juga di WhatsApp gitu ya. Boleh langsung aja ke anak. Nah, ada Kak Melv dan ini Kak Melv ini yang ada di WhatsApp ya teman-teman dan juga Kak Fadelism gitu ya Kak Melv ini
sangat banyak membantu membuat rangkuman gitu ya. Kita dapat dari tim Karinex dan juga Kak Fadelism juga yang membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semuanya di Discord gitu ya. Nah, dan untuk peserta terbaiknya jatuh kepada coming soon gitu ya. Kenapa coming soon, Kak? Karena kita akan mengambil dari siapa yang dapat nilai kuis tercepat gitu ya. Jadi kuisnya dapat nilai 100 tercepat lagi. Nah, itu yang pertama mendapatkan kuis dengan nilai 100 sempurna akan mendapatkan peserta terbaik. Jadi boleh nih ya berlomba-lomba gitu ya. Terima kasih banyak Kak Hana udah bantu share screen.